Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dimanapun teman-teman berada ya. Jadi mungkin ada yang di Indonesia, ada yang di Middle East, ada yang di tempat-tempat yang lain. Terima kasih udah join. Jadi memang ini acara yang bisa dibilang rutin, nggak rutin juga gitu ya. Biasanya kita lakukan di hari Sabtu, cuman mungkin seperti yang tadi kita diskusikan di background, memang Sabtunya itu kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 3 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Harapannya sih nanti mungkin bisa lebih rutin lagi ya acaranya ya. Nah hari ini agendanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, gimana kita mau kenalan gitu ya dengan peluang-peluang yang ada di luar sana gitu ya. Kalau kemarin kita udah pernah ngobrol tentang Qatar, tentang Europe, tentang Jepang, tentang negara-negara yang lain. Nah hari ini nih agak unik karena negaranya nggak beda jauh sama Indonesia gitu ya. Cuman ternyata ada loh teman kita, saudara kita yang udah berhasil atau punya sukses story lah istilahnya gitu ya. Hari ini kita beruntung sekali kedatangan Pak Agus gitu ya. Selamat datang Pak Agus, terima kasih udah mau join dengan kita. Ya, Insya Allah hari ini Pak Agus akan join dan melakukan sharing gitu ya tentang pengalamannya di Filipina gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu di Filipina. Cuman memang mungkin karena pikiran kita selama itu pinginnya tuh di Middle East, pinginnya di Europe, pinginnya di US atau Kanada. Ternyata juga ada loh di Filipina. Nanti kita dengar lah pengalaman Pak Agus ya, seperti apa. Cuman sebelum kita ke sana mungkin ada sedikit ini ya, sepatah dua patah kata ya dari perwakilan APC. Pak Bram, mungkin Ya, sedikit Assalamualaikum saja. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Eh, saya kebetulan mewakili untuk dipercaya untuk, bukan dipercaya, diamanai untuk liaison di Indonesia untuk APC. Jadi dengan adanya sesi ini sebetulnya sangat terbantu ya. Sangat terbantu dalam arti teman-teman dapat informasi mengenai tips and trick khususnya di negara-negara tujuan yang diinginkan gitu loh. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya dengan adanya kita sering mengadakan seperti ini, teman-teman akan punya informasi lebih banyak, jaringannya kita juga akan lebih banyak, dan kalau memang bisa saling aktif aja, kasih masukan aja kalau memang ada yang kurang gitu ya. Untuk yang hari ini cukup menarik karena kita akan mengetahui suatu negara yang isinya warga negaranya itu juga larinya ujung-ujungnya ke luar negeri juga. Nah, makanya triknya itu bagaimana untuk bekerja di sana, di Filipina, dan juga bagaimana mereka itu punya strength point selain bahasa ya, untuk bisa bekerja di luar negeri juga. Di luar negeri dalam arti di luar Filipina. Kita persilakan Mas Agus untuk mulai untuk sesinya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak Agus, nanti sebelumnya mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kita kumpulin di akhir aja ya Pak Agus ya. Jadi nanti Pak Agus selesai materinya, begitu selesai nanti mungkin teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Cuman kalau misalnya mungkin pertanyaannya udah di ujung mulut gitu ya, pengen diomongin mungkin nanti bisa ditaruh di kolom komentar dulu lah sementara. Nanti kita Ya, bacakan satu-satu insya Allah. ya. Oke, Oke, silakan Pak baik. Agus, dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, sebentar saya share screen ya. Udah kelihatan? Yes, yes, udah Pak Agus. Mas. Cuman mungkin minta di slideshow aja kali ya. Iya, sudah. Oke, Kalau ada oke. pertanyaan boleh langsung di chat aja nanti. Oh, di chat aja langsung ya. Itu Ya. atau saya boleh bacakan ya. Ini interaktif aja, nggak usah sesi Oh, oke, terakhir. siap, siap, Karena siap. sifatnya kan bebas sebenarnya. Jadi Oke, sampai siap. mana sharing infonya lebih enak kalau kita ini interaktif aja. Misalnya sedang menerangkan gimana cara cari rumah atau dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada yang pengen tanya tentang harga rumah, lokasi dan lain sebagainya, juga langsung aja ditanyakan. Oke, Sebelumnya siap. ini saya mau cek dulu audionya
lebih bagus begini atau Begini lebih bagus. Lebih bagus ini atau yang tadi? Yang kedua sepertinya, Pak. Yang ini? Coba. Iya, yang kedua, Yang Pak. Ya, yang yang kedua, ini Pak, ya. yang ini? Sebetulnya dua-duanya sama jelas, Mas. Yang Yang ini, cuman yang kedua itu yang sekarang, Pak. agak Ya, yang mendem. kedua, ya. Yang sekarang. Ya. Oke. Jadi topik yang coba saya share itu hidup di luar negeri, cara jalannya seperti apa. Saya mulai dari perjalanan hidup saya ya, jadinya perjalanannya seperti apa. Jadi ini foto narsis saya. Ini yang saya mau garis bawahi, saya pernah di Jerman, tinggal di Malaysia, Singapura, Filipina, dan Qatar dengan family kebanyakan. Selain itu pasti pernah jalan-jalan ke luar negeri karena penugasan ya, yang mungkin seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tapi tidak saya tulis di sini. Jadi ini yang saya stay cukup lama di negara ini. Jadi mungkin saya punya slide seperti ini. Jadi ini isinya adalah perjalanan hidup saya. Mungkin teman-teman bisa melihat perjalanan hidup saya sebenarnya juga tidak saya rencanakan untuk keluar negeri. Jadi saya angkatan 94 ya, cukup uzur sebenarnya. Sudah menjelang 50. Jadi kalau di angkatan sekarang itu sudah termasuk senior lah. Cukup dituakan ya. Kalau yang rekan-rekan yang lain kan paling masih 30-40. Ya saya sudah di ujung 40 ini. Nah, dulu saya di STT Telkom, jurusan Teknik Elektro, dulu masih ada 3 jurusan doang, Elektro, Industri, dan Informatika. Dulu mulai aktif di STT Telkom, di Divisi Litbang Senat, Himatel, kemudian UKM Jawa, Ketua UKM Jawa, Wakil Ketua UKM Merpati Putih, dan seterusnya. Cari uang di lab rangkaian listrik, gambar teknik, dan pengolahan sinyal digital. Ya gitulah, makanya nggak lulus-lulus. 5 tahun setengah baru lulus ya, waktu itu. Nah, waktu itu sebenarnya saya di sini itu sudah siap-siap mau ke Jerman, karena waktu itu sedang tren untuk kuliah di Jerman. Jadi saya sudah menyelesaikan ujian bahasa Jerman itu di tahun 2000. Kemudian udah siap-siap diterima untuk berangkat ke Jerman pada tahun 2000 bulan Juli. Tetapi kebetulan ayah saya meninggal waktu itu di bulan Juli. Jadi saya tidak jadi berangkat karena saya anak laki-laki tertua di keluarga, sementara adik saya masih kuliah, kakak saya perempuan baru saja lulus, kerja juga belum stable gitu ya. Jadi meninggalnya mendadak. Waktu itu karena saya sebenarnya tahun 99 dan 2000 itu sudah sering ke ITB, melakukan riset-riset, ngobrol-ngobrol dengan dosen. Akhirnya sebenarnya waktu tahun 2000 itu saya ditawarin untuk kuliah di ITB, dibayari oleh Lab Sinyal System. Di bawah bimbingan Pak Suwono Harso Supangkat. Tetapi waktu itu saya tolak, saya bilang saya mau jadi riset aja karena saya masih nunggu yang di Jerman. Nah, ketika yang di Jerman tidak jadi, saya lanjutkan lagi apakah masih bisa kuliah di ITB sesuai dengan yang dulu ditawarkan atau tidak. Alhamdulillah masih boleh, tetapi karena sudah terlewat di tahun 2000, saya masuk tahun 2001. Jadi di satu lab ini ada 5 orang, semuanya jurusan Elektro ITB semua, kecuali saya yang dari STT Telkom, masuk ke situ. Jadi agak ada gap lagi tuh. Jadi ya cari-cari teman dulu, 5 orang ini kan pasti mereka, oh ini siapa ini, outsider gitu kan. Nah akhirnya ya Kak, saya masuk ke sini mulai tahun 2001, alhamdulillah ya bisa diterima teman-teman yang lain. Jadi mulai melakukan riset di ITB, tidur di Labtek 8, punya kuncinya satu ruangan itu, jadi makan tidur nginep di situ ya. Kemudian sampai tahun 2002 itu saya dipercaya untuk jadi asisten dosen untuk 3 mata kuliah di ITB. Nah, sebenarnya waktu itu cita-cita saya di sini itu cukup sederhana sebenarnya. Saya pengen jadi dosen aja. Kalau nggak di STT atau di ITB gitu. Karena dosen-dosen di sini pun itu sebenarnya juga dosen, saya juga nyambi di universitas lain seperti di Ars Internasional atau di tempat-tempat lain. Memang seperti itu cara nyari uang untuk dosen. Meskipun demikian, ternyata gaji dosen itu tidak cukup besar
untuk saya untuk bisa menikah. Jadi waktu itu kendala saya di sini itu di tahun 2002 2003 itu saya mau menikah, tetapi gajinya atau tabungan saya kurang gitu. Jadi saya minta izin waktu itu semester terakhir di kuliah S2 untuk cari kerja di luar yang gajinya kira-kira ada tambahan lah gitu. Jadi saya akhirnya masuk lewat CDC ITB atau Career Development Center-nya ITB itu cari kerja, diterima sebagai manajemen trainee di Bank Danamon. Kalau manajemen trainee itu sebenarnya pendidikan 1 tahun, kemudian di semester 1 nanti akan ada makan bersama gitu, grand dinner gitu ya, dengan semua kepala divisi, nanti baru ada semacam scouting gitu, mau masuk departemen mana sesuai yang diinginkan. Kecuali saya dan 1 orang dari ITB yang lain, anak S1 itu dari awal sudah diminta untuk jadi bagian tim IT, departemen IT. Jadi kami tidak waktu teman-teman itu scouting gitu, saya dan teman saya itu sudah nggak kemana-mana, cuma ikut dinernya doang karena sudah pasti akan masuk ke IT. Nah, akhirnya saya pindah ke Jakarta karena penempatannya di Jakarta. Setelah lulus manajemen trainee, di situ karena masih punya banyak tenaga dan energi, keinginan, saya dan istri membuka toko naila.com. Ini salah satu toko online pertama waktu zaman itu sebelum ada toko online yang lain atau marketplace ya. Jadi ini cukup booming waktu itu sebagai salah satu upaya kami nyari tambahan uang karena memang waktu itu ya masih mepet sekali. Saya ke Jakarta itu cuma bawa duit 300.000 hasil jualan motherboard waktu itu karena memang nggak punya uang. Nah, setelah di Danamon 1 tahun di IT, deliver beberapa project, 2 project, saya mikir-mikir, saya kuliahnya S1 di jurusan telekomunikasi, S2-nya telekomunikasi, kok kerjanya di IT. Waktu itu kan IT dan telco itu bukan 2 hal yang sama. Jadi ada standar-standar. Jadi kalau misalnya dulu kita belajar tentang pensinyalan aja, pensinyalan di telco dan di IT itu kan beda ya. Nah, terus saya bilang loh, karena saya belajarnya telco, sekarang kerjanya di IT. Sehingga waktu itu saya mencoba melamar ke 2 perusahaan waktu itu. Yang satu Siemens dan yang satu Excelcom. Nah, sebenarnya dari sini perjalanan saya ini boleh saya katakan yang benar-benar saya daftar kerja itu cuma di Bank Danamon. Di Siemens ini ketika seleksi saya ketemu dengan bekas murid saya di ITB. Jadi caranya lebih gampang lah, manajernya tahu bahwa saya dikenal di kantor itu jadinya lebih gampang masuknya. Begitu pula di Excel sebenarnya. Tapi karena Siemens itu tawarannya lebih cepat daripada Excel, maka Siemens yang saya ambil waktu itu. Jadi pertimbangannya itu aja sih. Jadi sebenarnya dari sisi gaji mirip-mirip. Gaji dari Siemens dan dari gaji Excel itu mirip-mirip, lumayan lah waktu itu, sekitar 1,5 kali dari gaji yang saya dapatkan di Bank Danamon. Nah, ini masih di Jakarta seperti yang saya gambar ini ya. Nah, di situ saya waktu di Siemens ketemu teman-teman 3 orang, bertiga dengan saya, 2 orang teman membuka warung Manado, cari sambilan gitu. Kemudian saya punya membuat PT namanya BCF, sekarang bertransformasi menjadi Train for Best. Jadi kalau bapak-bapak atau rekan-rekan pernah searching di Google ketemu Train for Best, itu cikal bakal dari perusahaan kami. Tapi sekarang saya sudah vakum, nggak ikut ngurusin Train for Best karena memang lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di Indonesia. Jadi saya serahkan ke rekan-rekan yang benar-benar memang berdedikasi untuk memajukan Train for Best. Coba nanti dicari di internet apa itu Train for Best. Nah, setelah di Siemens ini pertama kali saya muter-muter di Nokia Siemens Network. Itu waktu itu masih Siemens. Saya ditempatkan ke Jerman. Jadi mungkin ini adalah jawaban dari doa saya waktu itu. Jadi waktu itu ya saya berdoa kalau misalnya memang tahun 2000 ini gagal ke
Jerman, ya moga-moga di tahun depan ada kesempatan untuk belajar ke Jerman. Nah, setelah di Siemens saya ditugaskan untuk belajar di Jerman beberapa saat, tapi masih sendiri karena waktu itu baru pengantin baru, istri saya baru saja melahirkan, jadi saya tidak ajak waktu itu. Jadi saya pulang pergi aja dari ke Jerman, ke Jakarta. Setelah itu juga ke India, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, ketika di Malaysia ini, waktu di salah satu meeting, saya diminta oleh country head-nya supaya membantu tim sana untuk role yang berbeda sebenarnya. Kalau di Siemens ini saya ngurusin core network, yang di sini saya ngurusin intelligent network untuk urusan solution management. Kalau yang di sini solution management. Kalau di sini masalahnya teknikal, di sini udah mulai jualan, buat proposal, membuat solution proposal dan lain sebagainya. Jadi ini beda. Jadi ini salah satu highlight juga bahwa ketika kita bekerja, saya lebih memilih untuk lebih agak fleksibel. Jadi dari sini saya mulai dari dosen, dari sini menjadi IT, ngurusin project management, ngurusin trade finance, dan lain sebagainya. Ke sini saya belajar lagi core network system di Siemens, belajar dari awal lagi. Ketika penempatan di Malaysia, saya diberi tawaran untuk belajar tentang solution management, cara membuat RFP, cara menjawab RFP gimana, cara membuat solution technical solution dokumen gimana, dan lain sebagainya. Di belakang saya pasti ada rekan-rekan yang membantu lah, ada technical solution, ada technical product consultant, ada account manager yang bekerja dengan saya untuk propose solution ke customer dan lain sebagainya. Tapi intinya saya belajar banyak dari sini dari awal. Nah, ketika saya di Malaysia, saya mulai meninggalkan jalan-jalan ke Jerman, India. Waktu itu saya mulai berpikir kalau saya pindah ke Malaysia, saya minta supaya keluarga saya ikut karena ternyata meninggalkan keluarga itu cukup berat. Jadi kami pindah ke Malaysia ketika anak pertama saya itu berusia 1,5 tahun. Nah, akhirnya disetujui. Kemudian saya direlokasi ke Malaysia untuk membantu Nokia Siemens Network untuk beberapa proyek dan bisnis development di sana. Nah, di sini 2 tahun persis, tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Mei, 2 tahun. Kemudian saya ditempatkan ke Filipina. Kebetulan di sini solution manajernya pindah ke IBM orang Belanda, dan ini agak vakum sementara demand-nya cukup besar. Jadi saya waktu itu di sini ada tim yang bekerja tandem dengan saya yang bisa menghandle Malaysia, dan saya akhirnya riwariwi lah bahasa Jawa ke Filipina gitu dari Malaysia. Dan saya bilang kalau riwariwi kayak gini capek juga nih. Gimana kalau salah satu dari kami aja yang stay di sana di Filipina, satu dipegang oleh teman saya yang lain gitu. Akhirnya saya ke Filipina dengan keluarga karena waktu itu juga anak masih satu. Anak sudah 2, tetapi yang kedua itu lahir di Malaysia baru 6 bulan. Yang pertama baru umur 3,5 tahun. Jadi masih gampang lah pindah-pindah sekolahnya. Jadi kami sepakat untuk pindah ke Filipina. Nah, di Malaysia ini saya 2 tahun, di Filipina ini sebenarnya saya 2 tahun kurang. Nah, karena ibu saya agak kesehatannya menurun, akhirnya kami sepakat untuk pulang saja. Begitu resign gitu. Jadi memang dari sini sampai sini tuh kami tidak pernah merencanakan untuk ke luar negeri lama begitu ya. Jadi totalnya mungkin 3,5 tahun sampai 4 tahun aja sampai di Filipina. Pada waktu itu ada Amdocs, sedang ada transformasi besar-besaran di Telkomsel, sekitar 180 juta dolar waktu itu nilai kontraknya. Mereka membutuhkan satu tim. Di salah satu consulting departemen itu mereka membutuhkan satu senior manager. Jadinya waktu itu saya ditelepon mau bantu yang di Indonesia. Saya bilang maulah, kebetulan saya lagi ada urusan, ibu saya sedang sakit, jadi kami sepakat untuk pulang ke Indonesia. Ya udah pulang ke Indonesia. Waktu itu belum punya rumah di Jakarta, jadi kami di uang dari Malaysia ini beli rumah di Semarang yang pertama kali, tapi di Jakarta masih ngontrak. Setelah di Jakarta ngontrak, saya membuat tim
rekrut manajer satu, kemudian rekrut tim yang lain, mulai kok ternyata di Filipina ada proyek transformasi yang mirip-mirip dengan yang di Indonesia. Nilai kontraknya itu $90 juta yang di sini tetapi 2 kali. Jadi totalnya itu hampir 130-150 juta juga. Lumayan besar. Dan di sini belum ada yang menghandle. Jadi saya waktu itu ditugaskan untuk inilah biasa apa meeting-meeting koordinasi pertama awal gitu kan. Nah, ketika meeting-meeting koordinasi awal sebenarnya yang ditugaskan untuk di Filipina itu teman saya dari India. Kebetulan lagi bapaknya sering sakit waktu itu. Jadinya saya berkali-kali menggantikan dia untuk meeting. Sampai suatu saat counterpart saya, salah satu direktur di Globe Telecom, minta saya supaya stay, langsung ke bos saya minta ini aja yang stay lah gitu daripada yang itu juga lagian apa ngedeal dengan Agus katanya lebih gampang banyak snacknya katanya. Padahal saya sebenarnya ketika ngomong banyak snacknya itu ya tidak terlalu banyak sebenarnya cuma modal apa itu beli berontong jagung, beli chips, beli roti kecil-kecil, saya sebar waktu meeting gitu aja. Dan ternyata memang efek kecil, barang-barang kecil yang kita kadang-kadang tidak perhatian itu membawa manfaat yang besar. Jadi saya bilang ke bos saya kalau apa itu put the money on the table kalau oke, ya udah saya jalan karena memang keluarga saya masih masih muda lah waktu itu, masih keluarga kecil, belum susah memindahkan anak sekolah. Jadi kami berangkat berempat ya. Jadi bukan berempat sebenarnya. Waktu itu dari Jakarta itu ketika anak saya lahir kan istri saya masih bekerja. Kemudian kami buka beberapa usaha seperti ini, akhirnya agak kerepotan lah. Jadi kami punya asisten rumah tangga dari kampung saya yang ikut. Nah, ketika pindah ke Malaysia, pindah ke Filipina itu ikut terus gitu. Jadi kami berlima sebenarnya. Waktu pulang ke Indonesia juga ikut terus. Nah, waktu di Filipina akhirnya kami berlima, 4 keluarga saya plus 1 ART. Ternyata di Indonesia ini saya cuma 1 tahun lebih sedikit gara-gara tadi itu diminta supaya jadi representatif consulting principal di Filipina, akhirnya saya disuruh ke sana untuk relokasi. Nah, aduh, balik-balik. Nah, ketika di Filipina, nanti kita akan bicara banyak ketika di Filipina. Jadi saya di Filipina itu 2 kali kesempatan, mulai dari 2007, kemudian pulang sebentar, kemudian 2013. Nah, di 2013 ini karena jangka waktunya minimal saya minta 5 tahun, saya akhirnya ngambil kesempatan untuk belajar MBA di Ateneo Graduate School of Business. Ini salah satu universitas paling bagusnya lah di Filipina. Itu kalau universitas yang terkenal itu ada 3, Ateneo, De La Salle, dan University of Philippines atau UP. Itu sebenarnya yang 3. Jadi saya pilih MBA Ateneo karena yang ini lebih banyak eksekutif ininya mahasiswanya. Jadi kenapa saya ambil MBA? Saya sudah ambil S1 di sini, S2 di sini. Saya pengen belajar tentang manajemen bisnis dan inilah keuangan dikit-dikit lah biar tahu cara ngitung-ngitungnya. Walaupun di sini sebenarnya juga udah banyak cara belajar cara ngitung. Nah, yang kalau mungkin biasanya saya share ke teman-teman, kita mulainya dari mana? Kalau misalnya ini kan dulu saya share ke teman-teman mahasiswa juga. Mulainya dari ketika mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu saya ini jadi ketua Ospek, di sini juga jadi ketua Ospek, ini mahasiswa yang di Ospek, ini ketua UKM Jawa, ini saya nih. Di sini Merpati Putih juga aktif di organisasi atau di seminar-seminar gitu. Itu jadi modal kita supaya kita ketika bekerja itu bisa lebih gampang. Jadi kalau ke adik-adik yang masih mahasiswa biasanya bilang ya jangan belajar terus, jangan kegiatan terus. Kadang-kadang kalau yang nyari IP tinggi ya belajar terus, tapi kegiatannya lupa. Nah, kalau saya sebenarnya saya tidak termasuk mahasiswa yang pinter, sebenarnya juga tidak termasuk mahasiswa yang aktif, tapi karena teman-teman itu kayaknya juga banyak yang percaya saya untuk pegang beberapa posisi, ya jadinya saya pikir cukup seimbang lah. Saya lulus dan saya bisa punya banyak teman. Nah, itu banyak teman itu yang kata kunci berikutnya.
Wah, ini lihat nih. Wah, wisuda aja banyak yang ngantri tuh. Maksudnya banyak yang foto bareng. Ini ketika di Bank Danamon, jadi kami ber-20. Ini ada yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari UGM, IPB, ya itu dari semua universitas luar negeri. Dan ini liputan ketika kami buat usaha ini busana muslim. Jadi waktu itu diliput oleh tabloid Nova 2 halaman di tengah-tengah nih. Padahal mereka itu kalau untuk liputan 1 halaman aja puluhan juta ininya bayarnya kan. Saya dapat 2 halaman full seperti ini gratis. Kalau ini di majalah pengusaha. Jadi waktu itu sebenarnya ini sebelum berangkat ke Malaysia, kami sebenarnya sudah punya usaha seperti ini. Jadi waktu itu saya juga ngomong ke istri, ini kesempatan ke luar negeri untuk melihat dunia, tetapi mungkin kita harus meninggalkan semua usaha kita yang ada di Indonesia. Nah, pilihannya seperti itu. Jadi karena istri saya bilang, ya udahlah, enggak. Semuanya kan tidak selalunya berurusan dengan uang, ya jadi kita jalan-jalan dulu deh gitu. Nah, waktu itu istri saya juga masih lumayan muda, umurnya mungkin 23 atau 24 begitu. Akhirnya kami milih ke luar negeri, mulai jalan-jalan, menikmati inilah kerja sambil jalan-jalan, atau balik jalan-jalan sambil kerja. Ya, pokoknya itulah. Nah, ini saya waktu di India, jadi ini cukup menarik waktu itu saya ketemu, kalau lihat ya, ini yang menarik apa ini kira-kira nih dari foto ini nih. Ayo, ada yang bisa ngasih ini? Macet, Pak, Mas, macet. oke, Mas Dito macet. Coba yang lain dari foto ini apa yang dilihat? Saya gedein ya. Gimana cara gedeinnya? Apa yang menarik? Macet kan biasa, Mas, kalau macet. Apa itu? Tak Oh. zoom. Ini di New Delhi ya, waktu itu pertama kali. Oh, Wajal. Mana ada kaca Oh, spionnya? Nggak ada kaca spionnya semua ini. Satu gerombolan ini nggak ada kaca iya, spion sama iya. sekali. Ini bukan diedit ini, memang kayak gitu. Saya juga kaget, makanya saya foto. Wah, ini ternyata kan salah satu apa yang menarik jalan-jalan ke luar negeri itu ternyata aneh-aneh gitu. Yang biasanya kita lihat di Indonesia wajar, yang di luar negeri ternyata ya wajarnya mereka berbeda. Jadi kalau saya tanya, loh kenapa kalian tidak punya kaca spion kanan kiri? Loh supaya nyelip-nyelipnya gampang tuh. Loh terus gimana cara ngelihatnya ini mobil lain? Ya pakai inilah itu. Kenapa kita punya kaca yang banyak-banyak kalau satu aja udah cukup, katanya seperti itu. Ya wis karepmu lah gitu. Ini saya waktu itu jalan-jalan sore masih pakai kaos Berlin waktu itu. Habis pulang dari Berlin terus disuruh ke India. Terus nah, waktu di Malaysia, apa yang saya lakukan? Nah, saya sebenarnya juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Mas Dito dan teman-teman nih yang di Qatar sekarang ini. Ini waktu itu saya bekerja untuk Digi di Malaysia. Digi itu waktu itu nomor 3. Sekarang sudah join dengan Celcom. Celcom itu nomor 1. Kalau Celcom itu Telkomselnya Malaysia lah, punya BUMN. Kalau Globe itu di Filipina, Globe itu nomor 2-nya ya, karena memang dibuat supaya ada duopoli doang sebenarnya. Globe dan PLDT atau Smart. Nah, saya di Globe waktu itu market share-nya ketika saya join implementasi transformasi itu sekitar 45-an lah. Nah, ketika setelah transformasi itu 50-50 dengan PLDT atau Smart. Jadi ini ya kalau ngeklaim dari bisnis ya salah satunya gara-gara transformasi itu. Nah, jangan lupa bahwa kita enjoy life ya. Jadi kalaupun kita kerja kemana-mana, jangan lupa jalan-jalan. Nah, ini anak saya ini waktu umur 3 tahun, saya bilang waktu itu, oh ya, kalau teman-teman ke luar negeri, biasanya kalau kemanapun untuk perusahaan-perusahaan yang besar sudah terkenal seperti ini, paketnya akan mulai dari sekolah untuk anak itu pasti dibayarin oleh perusahaan. Jadi waktu itu saya masih agak
cupu ya sebenarnya waktu ditanya, "Anakmu mau sekolah di mana?" "Ah, sekolah mana aja lah, masih nursery, ini belum TK juga belum, ini masih 3 tahun." Jadi waktu itu saya sekolahkan ke sekolah yang dekat rumah. Saya tinggal di Taman Tun Dr. Ismail, ini sekolahnya Tadika Negeri gitulah, kerajaan. Seperti ini seragamnya kalau lagi sekolah atau lagi ada upacara tertentu gitu. Ini di Putrajaya, jalan-jalan Putrajaya nyobain mobil listrik waktu itu. Nah, saya dapat license untuk diving pertama itu juga di Malaysia. Wah, harus cari-cari kesenangan supaya kita nggak bosen kerja terus atau setiap negara itu pasti punya sesuatu yang menarik. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya untuk menikmati apa yang nggak ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia banyak kalau diving seperti ini, tapi harus ke Bali, harus ke Manado dan lain sebagainya. Kalau ini kami waktu itu cuman driving aja sih, over the night gitu, terus nyampe terus diving beberapa kali ini terus ikut ujian. Ini di Telkomsel. Kemudian kalau yang di Filipina yang tahun kedua yang 2013 ini sebenarnya saya di Asia Pasifik. Jadi walaupun home base saya di Filipina, tetapi saya support teman-teman yang di account lain. Jadi saya tinggalnya di Filipina, tetapi malah muter-muter di account-account ini. Ini Globe Filipina, ini Astro Malaysia, kadang-kadang ke Singtel, kadang-kadang ke Necklin Trust untuk Singapura juga, kadang-kadang ke Maxis, ini ke Safaricom itu Kenya, dan ke Telkomsel sendiri. Waktu itu proyek di Telkomsel masih banyak juga. Jadi kalau pulang ke Jakarta itu ya double. Jadi pulang ke negara sendiri dikasih uang saku, suruh nginepnya di hotel, kalau nggak Crown, Four Seasons atau di Marriott gitu kan. Wah, jadi keren. Wah, itu yang paling saya senengin. Suruh pulang kampung tapi dibayarin lagi. Nah, ini di Filipina. Jadi waktu itu di Filipina saya ngajarin anak-anak berenang. Ini di laut ya, bukan di kolam renang. Rupanya ini banyak ikan-ikan gitu. Jadi sekarang sudah bisa berenang semua, saya ngajarin sendiri. Saya juga ngasih ini kuliah umum, ini waktu wisudaan MBA. Nah, di Filipina, karena di Filipina itu kehidupan ekonomi sosialnya itu mirip-mirip di Indonesia, jadi saya juga karena waktu itu cukup banyak. Setelah tahun ketiga, semua yang pernah dirintis itu kan lama-lama menjadi BAU ya, business as usual. Jadi semua proses sudah ada tempatnya, timnya juga udah tahu apa yang harus dikerjakan. Saya paling juga kalau ada meeting-meeting aja gitu, sehingga waktu luang saya cukup banyak waktu itu. Jadi saya sempatkan untuk ini di Kedutaan Indonesia, ikut kegiatan-kegiatan di Kedutaan Indonesia. Ini saya ada Project Pearl. Project Pearl itu kayak komunitas membantu anak-anak di belajar atau ngasih yang masih muda, yang masih kecil-kecil, dikasih makan bareng atau bermain bersama. Kalau ini udah lumayan, ini kelas 3 sampai kelas 5 SD. Itu ada kegiatan storytelling, ada kegiatan belajar bersama, mewarnai, belajar dan lain sebagainya. Kemudian saya minta ke kantor juga waktu itu, yang SMP ke atas diundang untuk punya kegiatan ini belajar robotik dan Arduino. Jadi saya punya tim 5 orang gitu, ngajarin Arduino. Nanti kantor yang memfasilitasi, ngasih alat tulisnya atau alat-alat peraganya. Nanti saya dan tim yang menyampaikan materinya. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, kalau memang masih semangatnya waktunya masih, peluang masih, dan masih punya kesempatan, pertama nikmatilah inilah dengan keluarga. Ini ngeceng doang nih, ini di salah satu mana itu ya, museum atau apalah ini. Ini Pak, foto doang nih, bukan saya jadi presiden di Malakanya, enggak ya. Ini cuma gaya-gayaan doang. Tapi ini jalan-jalan dengan keluarga. Kuliah, karena kan apalagi sekarang teknologi itu kan berkembang terus ya. Kalau dilihat tadi sebenarnya dari waktu ke waktu bidang saya bekerja itu kan juga berubah-ubah. Mulai dari IT bank, kemudian
core network-nya telekomunikasi, kemudian saya berubah dari solution management, jualan juga, kemudian pindah lagi menjadi consulting principal. Consulting principal itu kan tidak mendeliver project ya, cuman memberikan solusi, memberikan konsultasi dari semua sisi bisnis maupun teknikal, kemudian kasih ke project manajernya. Kemudian mengawasi apakah benar apa enggak. Nah, kemudian juga jangan lupa kalau memang kita punya kesempatan untuk bersosialisasi, kemudian juga ada kesempatan memberikan kontribusi ke komunitas kita di kantor maupun di komunitas sekitar kita, seperti melakukan hal-hal seperti ini, misalnya sharing session yang bisa memberikan benefit ke teman-teman yang lain, ya kita lakukan gitu. Jadikan menjadi buat menjadi bagian dari kesenangan kita lah. Nah, ketika di Filipina sebenarnya setelah proyek transformasi ini di tahun 2019, itu saya sebenarnya ada policy bahwa 5 tahun harus pulang ke Indonesia dulu atau pulang ke negara asal, kemudian balik lagi. Nah, waktu itu saya bilang ke keluarga, ya kita balik lagi, nanti kita pulang ke Filipina setelah 3-4 bulan. Nah, waktu itu sebenarnya istri saya juga belum selesai ini MBA-nya di sini di tahun 2019. Dia bilang, ya udah kita pulang dulu, nanti kita balik lagi ke situ. Jadi waktu itu tahun 2019 saya sebenarnya ini saya belum masuk ke timnya Indonesia, cuman pulang aja ke 2019. Dilalah kok ada COVID tahun 2020, ya kan? Nah, sehingga kami tidak bisa pulang atau bahkan waktu itu tahun 2020 bulan Mei itu saya sebenarnya harus ke Kenya sebenarnya. Tiketnya sudah disiapkan, visanya sudah disiapkan. Kena COVID. Jadinya semua yang berurusan dengan on-site activity harus di-cancel dan saya harus cari kegiatan juga di Indonesia. Jadi waktu itu balik lagi ke Indonesia, saya bilang di Indonesia ada proyek BSS transformasi lagi nih di Excel Axiata. Tetapi ada posisinya beda lagi nih. Nah, waktu itu kan posisi saya terakhir adalah consulting principal nih di sini untuk Asia Pasifik. Di situ yang ada project manager, program manajemen, ngurusin infra, ngurusin PMO, ngurusin rekonsiliasi dan lain sebagainya, vendor manajemen. Saya bilang udahlah sinilah, nanti saya belajar lagi juga nggak apa-apa gitu. Nah, beli lagi ininya. Jadi kalau dilihat dari awal sebenarnya pekerjaan saya itu ya pokoknya selamat aja saya lakuin, kalau selama saya bisa ya saya lakukan gitu. Tidak ada istilah saya cuman pinter di sini, pinter di situ. Itu aja sih prinsip saya. Dan itu saya pikir applicable untuk semua bidang, karena ada beberapa teman yang misalnya cuman pinter di satu bidang, kemudian kan telekomunikasi ya khususnya itu kan berubahnya cepat. Waktu pertama kali mungkin masih awal-awal ada GSM itu, yang salah satu buzzword adalah interkoneksi. Wow, jadi interkoneksi jadi ramai. Setelah itu ada radio untuk Optim. Wah, Optim jadi keren, jadi banyak demand-nya tinggi, gajinya gede dan lain sebagainya. Core network ya gitu-gitu aja. Kalau core network masih sama-sama aja lah, ngurusin switching, intelligent network dan lain sebagainya. Kemudian berubah menjadi intelligent network, kemudian berubah menjadi BSS, business support system, IT mulai masuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya dari sisi teknis atau dari sisi dari sisi kapabilitas kita juga harus berubah terus gitu. Sekarang buzzword-nya adalah AI misalnya. Open architecture network, atau misalnya interoperabilitas cloud dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang baru yang waktu kita atau saya kuliah tidak pernah diajarkan. Tetapi kan kalau kita membatasi kemampuan kita, ya kita akan stuck di situ aja. Jadi itulah yang menjadi alasan saya kenapa yang penting kalau saya bisa selamat dan mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, ya akan saya tetap kerjakan selama saya tetap bisa mendeliver apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, di tahun 2019 saya stay sampai COVID selesai. Tetapi COVID selesai, jalan pelan-pelan lah. Di BSS transformasi ini sebenarnya masih jalan, sampai sekarang pun masih jalan.
ada extension setelah bisnis transformasi di Excel Axiata, tetapi waktu itu di tahun 2024 tahun lalu ada kesempatan pindah ke Qatar. Ada teman yang menawarkan untuk join di Ooredoo Group. Ooredoo Group ini di headquarternya di Qatar, di Doha. Tugasnya memberikan arahan strategi, desain atau ya arahan-arahan ke operator yang ada di bawah Ooredoo Group. Jadi ada operator seperti di Indosat, termasuk Indosat, ada di Myanmar, ada yang di Qatar, Oman, ada di Maldives, ada di Algeria, Tunisia, dan lain sebagainya. Jadi total ada 9 operator. Jadi saya tadinya di API Architect untuk Center of Excellence, jadi membuat desain dan lain sebagainya. Pura-pura aja sebenarnya, saya tidak jago-jago juga di sini sebenarnya. Ya karena kepepet jadinya akhirnya ya belajar macam-macam. Bos saya bilang kita tidak terbatas di API tapi juga ngurusin digital. Jadi bos saya dipromosikan untuk ngurusin digital, akhirnya ya teman-teman yang di satu tim siap-siap ngurusin digital. Jadi saya akhirnya ngurusi IoT, ngurusin marketplace, ngurusin mobile application dan lain sebagainya. Belajar dari situlah. Nah, kebetulan saya pikir ada kesempatan untuk belajar AI juga. Jadi saya sekarang ikut di salah satu program untuk doktorat di AI dan teknologi manajemen. Baru mulai, jadi belum banyak yang saya pahami di sini dan ternyata berat juga waktu beberapa kali ikut kelasnya. Yang ikut kaliber semua. Jadi semoga saya bisa belajar banyak dan membuat networking juga di sini. Jadi teman-teman yang di kelas bisa jadi networking saya. 2024 saya nggak tahu kemana lagi, cuman di sini sebenarnya juga sudah cukup nyaman. Ada tujuan-tujuan yang memang sudah diplanningkan di sini, tetapi kita nggak tahu kesempatan berikutnya apakah di Qatar atau di tempat lain. Selama itu bagus untuk saya dan keluarga, insya Allah akan saya jalani. Pertanyaan sebelum masuk ke topik berikutnya, Ya, silakan. Pak Agus, tadi kayaknya ada satu pertanyaan tadi. Jadi tentang Filipina sebenarnya tadi gimana itu ada Ya, jadi gimana caranya Pak Agus apa namanya kalau cari lowongan di Filipina itu gimana? Walaupun tadi kalau Pak Agus bilang kan dari Amdocsnya ya dikirim ke sana. Cuman kalau mungkin pernah ada pengalaman ya, dari ya, teman-teman yang di sana gimana cara dapat kerjanya di sana Pak Agus? ya. Jadi sebenarnya karena saya waktu itu 2 kali ya dengan perusahaan yang berbeda ketika di Filipina, itu lama-lama kan saya jadi tahu juga karena kan walaupun saya ditugaskan ke Filipina, tetapi akhirnya tahu juga ketemu dengan teman-teman yang bekerja di Nestle, ketemu teman-teman yang bekerja di konstruksi itu namanya jalan tol, kemudian ada di Unilever, ADB, beberapa juga bekerja di IT, dan kontrak dari beberapa perusahaan telco juga ada. Jadi jawabannya adalah ada beberapa cara untuk bisa bekerja di luar negeri pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, coba saya slide-nya ada apa enggak? Saya jumping ke ini, ke data ya. Kalau kita melihat prosentase berapa yang di Asia, ASEAN ding, bukan Asia, ASEAN, berapa prosentase atau ranking berapa kita berada di sini, itu Filipina itu nomor 1. Oh, Kemudian Thailand, Pak Agus, maaf Pak Agus itu slide-nya nggak kelihatan ya Pak Agus? memang belum saya share. Oh, belum di. Iya, iya. Saya yang lupa kok. Biar tetap bangun. Udah kelihatan? Iya, 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 sudah. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya kita ngomongin bukan ekspat ya, kita ngomongin tentang peluang orang Indonesia nyari pekerjaan di luar negeri.
waktu sekitar karena saya benchmark-nya ya mungkin sekitar mulai 10 tahun yang lalu, kalau gaji kita di Indonesia itu, mungkin kalau misalnya teman-teman kalau masih tadi recall cerita saya kerjanya kan di Siemens ya, di Siemens, kemudian di Nokia, itu kan bukan perusahaan yang kecil. Nah, perusahaan itu kan perusahaan yang seperti itu kan pasti punya standar gaji yang lumayan kalau di Indonesia ya. Maksudnya saya mau bandingkan dengan apa yang bisa kita dapat di Malaysia. Waktu itu untuk engineer, waktu itu saya di Malaysia sudah jadi lead solution manager, tapi di Malaysia itu kalau kita misalnya engineer, ketika kita kerja di Malaysia, kita kerja di Malaysia daftar langsung maksudnya, bukan dibawa oleh Nokia atau Siemens. Kalau Nokia atau Siemens pasti paketnya paket, kalau nggak expat ya paket lokal plus. Lokal plus itu lokal tapi plus benefit macam-macam. Bedanya dengan expat, kalau expat itu disetarakan dengan dolar. Nah, waktu saya pindah pertama kali ke Malaysia, itu paket saya masih lokal plus. Jadi saya dilokalkan, tetapi dikasih benefit, uang pesawat, dikasih tambahan uang rumah, sekolah gitu. Walaupun sekolah waktu itu belum saya pakai karena anak saya masih kecil. Itu gajinya kalau dibandingkan dengan Indonesia, head to head ya, itu sudah 3 kali lipat. Di luar di luar benefit. Sehingga maksud saya kalau kita mendaftarkan langsung ke sini, misalnya saya kerja di Telkomsel lah ya, kemudian saya mendaftar langsung ke Maxis, ke Digi dan lain sebagainya, itu saya boleh berharap supaya gaji saya itu 2-3 kali lipat dibandingkan gaji saya di Indonesia. Dan itu banyak sekali. Jadi itu menjawab satu pertanyaan. Caranya bagaimana? Daftar aja langsung ke beberapa perusahaan yang ada di Malaysia atau perusahaan yang ada di Filipina. Mereka pasti akan kasih lebih karena kita dianggap ada kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi lokal. Pasti itu ada lebihnya. Itu cara pertama. Cara kedua, cari perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan multinasional. Saya tadi contohkan misalnya kalau Siemens, Nokia itu pastilah di mana-mana ada proyeknya juga di negara-negara itu. Yang kedua misalnya FCMG, kalau teman-teman ada yang di FCMG yang tadi saya bilang ada di Nestle, ada yang di Unilever, ada di mana-mana, itu juga sangat bagus peluangnya untuk bisa ditempatkan di luar negeri, contohnya di Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya itu dengan rate ekspat malahan. Kalau saya lihat dari teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman di Filipina khususnya itu kebanyakan bekerja di ADB, Asian Development Bank atau di kedutaan. Nah, itu juga bisa daftar langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut secara langsung. Dan itu rate-nya sudah sangat tinggi lah kalau misalnya ADB gitu ya. Bahkan kalau yang di Timur Tengah pun Mas Dito masih kalah kita kalau dibandingkan dengan perusahaan kayak ADB di Filipina itu yang headquarter-nya di Filipina. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Mas Dito. Saya kasih Iya. bocoran ini. Bisa mungkin 2 kali lipatnya, Karena Mas Dito. karena ada sedikit pertanyaan susulan, Pak. Kan gini, kalau Filipina itu kan justru terkenalnya adalah banyak dari mereka yang kerjanya di luar negeri itu, Pak ya. Jadi banyak yang Nah, merantau ke Middle East kemana-mana. Jadi kesannya kan, betul. wah ini Filipina ini ekonominya bagus apa enggak nih? Rate-nya bagus apa enggak nih? Kok orang lokalnya aja pindah keluar semua? Gitu, Pak. Kira-kira Jadi gimana, kalau Pak ya? kita bicara tentang itu, kita harus melihat segmentasinya terlebih dahulu. Jadi segmentasinya itu ada yang pekerja sektor formal, kemudian pekerja yang sudah, maksudnya kalau misalnya kita ngomong tentang kerja kantoran gitu, engineer atau manajer dan lain sebagainya. Kemudian ada pekerjaan eksekutif. Nah, kalau kita membandingkan pekerjaan yang di sektor pelayanan misalnya jadi perawat, jadi driver, jadi di sektor-sektor hospitality seperti itu ya. Itu kan kalau boleh dituliskan itu mungkin di level di sepertiga level di bawah. Nah, itu yang Indonesia sebenarnya tidak bisa
berkompetisi. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada di Filipina. Jadi kenapa mereka bekerja banyak di luar, contohnya yang di Qatar gini, kebanyakan teman-teman Filipina yang ada di Qatar ini bekerjanya di sektor-sektor itu, bukan Mas Dito? Jadi misalnya bekerja Yes, betul. di Betul. hotel, jadi driver, jadi Betul, teller betul. bank, gitu kan. Mereka belum sampai di level manajerial atau senior engineer, bahkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya potensi pasarnya besar sekali, bagian-bagian hospitality dan lain sebagainya. Salah satu keunggulan kenapa orang Filipina itu bisa lebih diterima di negara lain, saya contohkan seperti ini. Karena pertama budaya, Mas. Nah, ini gambarnya apa yang bisa dilihat? Ngantri ya Pak ya? Betul. Ini ngantri semua loh ini. Ini tuh ngantri makan. Jadi mereka duduk dari ujung ke sini itu antri dengan sopan. Ini ngantri mall mau buka. Ini antri nonton film. Ini antri naik kendaraan umum. Dilihat ini, nggak ada yang gerombol, nggak ada yang berantem, nggak ada, tertib gitu. Itu budaya antri. Yang kedua, orang Filipina itu, kalau kata istri saya, lebih ramah dibandingkan dengan orang Indonesia. Ya terus terang aja ngomongnya. Tetapi ada satu disclaimer, ketika sampai di Qatar kok beda ya, kata istri saya. Karena mungkin di Qatar lebih kaku gitu, Mas Dito. Kalau di Filipina, kita masuk mall itu misalnya, itu yang menyapa kita itu lebih dari 5 orang. Good afternoon, sir. What can I help you? Kalau kita masuk ke mall Indonesia, misalnya kita masuk ke Matahari atau Ramayana, mana ada yang greeting seperti itu. Boro-boro kita milih-milih, kalau nggak manggil nggak dilayanin. Mereka nggak. Kalau mereka kita megang baju aja, can I help you? Ini sangat ramah. Bahkan pertama kali saya belajar di mall gitu ya, ketika memasukkan barang-barang ke taksi, itu sampai dibantuin oleh sama polisinya. Saya sampai bingung, ini dikasih tip apa enggak? Dikasih tip kok polisi. Kalau dikasih tip berapa? Akhirnya ya enggak dikasih tip karena mereka udah biasa ini apa, secara kebiasaan naluri itu membantu orang gitu. Dan mereka ramah gitu. Nah, itu yang sebenarnya itu modal yang secara nggak sadar itu menjadikan gap antara orang Filipina dan orang Indonesia ketika bekerja di sektor-sektor yang istilahnya pelayanan, misalnya kayak jadi perawat, hospitality, karena itu bawaan dari hati gitu loh Mas. Jadi care itu kan bawaan dari hati, nggak bisa, memang bisa dilatih, tapi kalau kebiasaan dari negaranya sudah seperti itu akan dibawa seperti itu, dan mereka lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu mereka udah jago dari awal, walaupun logatnya masih logat-logat Filipina. Itu sebenarnya yang menjadi kekurangan kita. Yang ketiga, pendidikan vokasi. Jadi kalau pendidikan mereka itu sudah distandarkan, untuk misalnya vokasi untuk perawat, itu sudah distandarkan standar internasional. Dan itu sering kalau mereka itu bekerja di Amerika langsung misalnya, itu orang Amerikanya udah tahu bahwa ini tuh sudah ikut standar sertifikasi perawat, dia sudah bisa pakai bahasa Inggris dengan benar, sehingga langsung bleng aja gitu. Nah, kalau kita kan enggak, Indonesia kan kurang seperti itu. Jadi kalau digabungkan sebenarnya ya itu tadi, bahasa Inggris, kemudian behavioral, kemudian pendidikan vokasi, itu menjadi blocking point orang Indonesia untuk bisa masuk ke sektor-sektor yang tadi disebutkan di awal. Padahal kalau kita contohkan di Qatar ya, itu kan sebenarnya peluangnya besar sekali gitu. Nah, sebenarnya kemarin kan saya waktu minggu lalu saya pernah saya ngambil SIM Mas Dito, instrukturnya kan orang Indonesia. Saya tanya kenapa orang Indonesia instrukturnya ada 2 doang gitu. Pak Usep namanya bilang sebenarnya enggak, sebenarnya bahkan Karwa itu sampai datang ke Indonesia untuk melakukan rekrutasi. Tetapi tidak ada yang memenuhi kualifikasi Karwa gitu. Nah, kalau Pak Usep bisa masuk, lah saya pernah kerja di Saudi jadi supir bis. Saya pernah kerja di Dubai sehingga saya bisa masuk gitu. Kualifikasi saya masuk ke situ gitu katanya. Jadi sebenarnya bukan peluangnya yang enggak ada. Sebenarnya kita sudah pemerintah sini sudah berusaha juga membuka, dan
kita juga selalu berusaha mempromosikan bahwa di sini itu lebih inilah kalau kita pengen nabung lebih banyaklah tabungannya di sini dibandingkan di Indonesia. Misalnya contohnya kita jadi ART lah misalnya. Di sini kan standarnya minimal 2.000 ya, 10 jutaan lah. Kalau di Indonesia kan masih 2 juta, 3 juta. Nah, sebenarnya peluang-peluang seperti itu tuh yang harus kita pahami kemudian cari solusinya. Ya pemerintah misalnya kita tidak bisa tergantung pada pemerintah, misalnya kita buat pendidikan vokasi yang baik, kemudian bahasa Inggrisnya diperbaiki dan seterusnya. Itu yang di sektor-sektor yang kita tidak lihat. Jadi pertanyaannya kenapa orang Filipina itu 20%, saya bilang 20% itu di luar negeri, karena mereka masuk ke sektor-sektor itu, gitu Mas Tito. Walaupun ada juga banyak yang manajer, ada yang dari direktur juga, tetapi jarang. Mereka yang banyak di sektor-sektor yang tadi itu, yang tidak bisa kita tembus tadi itu. Gitu. Oke, oke. Pak Agus nih, Wah, mohon maaf menarik ada itu. pertanyaan tambahan tuh Pak dari Pak Akbar ya. Tadi Iya. kayaknya sepertinya nih apa lanjutan dari yang tadi apa namanya Betul. triknya tadi yang dapat kerja jadi berarti langsung ke website perusahaannya aja Pak ya, karena Betul. menurut Pak Akbar nih pernah coba tapi belum ada panggilan gitu, atau mungkin ada apa nih WA group gitu ya, atau dan Eh, lain-lain atau ada info kalau misalnya dapat info gitu mungkin ada semacam channel lain mungkin Pak. Saya mau sharing pengalaman pribadi saya deh Pak Akbar ya. Jadi kan kita misalnya kalau di Timur Tengah itu kita punya Bait atau kita punya Gulf atau ada apa lagi ya Monster dan lain sebagainya. Tapi yang paling mungkin salah satu yang paling populer kan LinkedIn ya. Ya. Jadi LinkedIn itu biasanya ada apa itu? Ada lowongan-lowongan, kemudian ketahuan siapa orang-orangnya di situ. Nah, untuk bisa masuk ke situ kalau kita tidak punya koneksi ya, kalau saya biasanya menggantungkan teman-teman yang karena saya sudah kenal di Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya, kadang-kadang saya ping ke teman-teman, ini ada peluang nggak gini gini gini. Tetapi kan tidak semua orang punya punya apa itu link atau koneksi seperti itu. Nah, kalau kita pakai LinkedIn misalnya, ya kita jangan cuman apply, tapi pertama kita pastikan bahwa CV kita itu sesuai dengan job yang diminta. Jadi jangan jangan malas-malas untuk ngupdate atau apa itu revisi CV sesuai dengan jobnya. Yang kedua, kalau kita tahu kalau di situ ada orang-orang yang ya orang-orang yang di perusahaan itu yang dicantumkan oleh LinkedIn, misalnya, oh ini apa HRD-nya yang rekrut adalah ini, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan cold email. Cold email itu email perkenalan lah. Nah, menunjukkan bahwa kita itu tertarik di kerjaan ini, kita punya apa skill di bidang yang memang dibutuhkan gitu. Jadi ada nilai tambah bahwa kita itu punya keinginan untuk masuk dibandingkan dengan orang-orang lain yang cuman nge-apply aja. Nah, apply itu kan satu lowongan yang apa yang apply bisa ribuan orang kalau di LinkedIn. Nah, supaya kita bisa menjadi berbeda, ya kita pendekatannya yang berbeda. Pertama CV-nya yang harus berbeda, yang kedua kita kenalan dengan teman-teman HRD yang kebetulan rekrut, atau mungkin kita apa tuh basa-basi ke orang-orang yang ada di perusahaan tersebut untuk cari-cari tahu apa informasi yang lain. Gitu. Kalau lewat LinkedIn ya, trik-triknya seperti itu. Oke. WAG-nya nggak ada, jadi biasanya memang informasi-informasi itu sekarang ini teman-teman kayak misalnya ada teman alumni ITB yang kerja di Qatar juga itu aktif itu ngelempar lowongan-lowongan gitu. Nah, kalau ada orang aktif seperti itu ya kita sambut. Jadi misalnya kita butuh informasi tambahan Japri lah, apa kita kita cari tahu apa kira-kira yang harus saya siapkan dan lain sebagainya. Biasanya biasanya apa ya? Biasanya kalau CV-nya sudah tembus, kemudian interview tembus, apa ya? Itulah interview dan bahasa Inggris kita pastikan bahwa kita sudah nggak plegak-pleguk lagi lah kalau bahasa Jawanya ya.
Itu aja sih sebenarnya. Oke, oke. Tapi mungkin sedikit summary tadi yang disampaikan Pak Agus tadi di awal tuh Pak ya, berarti emang selain itu juga tadi kan Pak Agus katanya memang aktif ya dari mulai di kampus, di perusahaan-perusahaan Mm-mm. sebelumnya. Ada pekerjaan yang bukan kerjaan Bapak aja Bapak kerjain gitu ya. Jadi emang Iya, asal apa jadi duit namanya tuh. dari situ jadi ngebuka ini Pak ya Iya. koneksi gitu ya secara nggak langsung personal branding ke Iya. ke teman-teman di circle Bapak ya yang akhirnya mempromosikan Istilahnya Bapak kerjanya bisa ke luar negeri gitu Pak ya. Betul. kerjanya nggak Nah, kalau hitung-hitungan istilahnya. iya, Eh, saya juga nggak hitung-hitungan Om Bram. Kalau misalnya misalnya ditawarin gaji ya, saya bilang alah gaji berapa berapa saya terima asal banyak gitu toh. Hmm. Ya. iya, Dan iya. Tapi ada yang menarik tadi Mas. Saya ngelihat sedikit tarik garis lurus bahwa mindset di sini sama di luar itu agak berbeda, terutama dari sisi vokasi ya. ya, Di sini tuh S1 yang sangat sangat dikejar. Padahal sebetulnya ya. D4 tuh akan lebih baik sebetulnya kalau umpamanya mau siap kerja di luar Mm-mm. dibanding S1. Padahal kan setara kan ya itu sebetulnya dua-duanya Mm-mm. itu. Atau kalau mau S1 pun harus mencari pelatihan berbasis internasional atau sertifikasi Mm-mm. berbasis internasional baru bisa mengimbangi itu gitu. Nah, Saya juga kalau ingat boleh, ponakan saya itu di NHI itu sekarang udah di Denver. nah, Ya lah ya. karena D itu diploma bukan S1 yang dia kejar gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau Jadi boleh memang saya benar ini Bang. sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Ewijaya ya. Jadi ada dua hal yang menurut saya menarik sebenarnya. Jadi ketika di zaman seperti ini itu em, pendidikan formal, kita misalnya kuliah di ITB, kuliah di UGM, kuliah di Undip, itu kalau di dalam negeri masih relevan kalau kita menggunakan itu sebagai membuka pintu kita untuk masuk ke industri. Dan itu salah satu cara supaya kita bisa masuk ke perusahaan tertentu. Misalnya perusahaan-perusahaan yang besar gitu, pasti melihat kita lulusan mana. Jadi waktu saya di Danamon pun ketika saya manajemen trainee IT itu yang menginterview itu CTO-nya langsung Pak waktu itu. Nah, selama interview itu tidak ada satu pertanyaan pun tentang teknis. Saya cuma disuruh duduk buat teh, yang saya juga sampai terkagum-kagum ruangan CTO-nya Danamon waktu itu segede gaban, sekretarisnya dua, yang ditanyakan apa? Lah itu Pak itu masih jadi apa itu sekretaris di jurusan elektro ITB enggak? Oh masih Pak. Oh Pak ini masih ngajar enggak? Oh masih Pak. Oh terus ngobrol-ngobrol basa-basi lah. Laptek masih ini masih buat tidur mahasiswa lah masih Pak saya masih tidur di situ. Oh ya udah saya mau meeting sebentar. Udah gitu doang. Diterima. Jadi sebenarnya itu kalau di Indonesia masih oke, tetapi dengan lowongan yang ada di luar negeri caranya adalah kita menunjukkan skill kita. Jadi kalau karena saya di bidang IT dan telco, sekarang kan banyak sekali sertifikasi, training yang kebanyakan masih gratis atau bahkan kalau bayar pun murah kayak misalnya di Udemy atau di LinkedIn itu kan bayarnya cuma berapa dolar. Kita investkan lah di situ, cuma bayar $1, $2, $3. Kalaupun masih sebanyak-banyaknya misalnya $100 gitu, $50, ambil sertifikasi, masukkan ke LinkedIn, buat portfolio, itu orang akan melihat secara langsung. Bapak kuliahnya misalnya, saya kuliahnya misalnya di universitas kecil misalnya di Dago misalnya nggak kelihatan, tetapi kalau portfolionya saya itu di LinkedIn yang zaman sekarang itu banyak cara untuk mengupgrade skill saya, itu kita tidak harus kuliah D3, D4 atau S1, masukkan di situ bahwa saya sudah tersertifikasi untuk cloud engineering atau menjadi cloud architect atau saya udah bisa pemrograman AI atau saya bisa jadi developer untuk ML dan lain sebagainya, tunjukkan di LinkedIn dan itu bisa langsung membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kita inginkan. Itulah apa tuh pintu kita sekarang. Kalau saya boleh memilih itu pintu yang paling efektif untuk bisa bekerja di luar negeri. Itu yang pertama, Mas Ewijaya ya. Yang kedua, kalau cara old school-nya dulu, yang saya bilang tadi, bekerjalah di perusahaan-perusahaan multinasional
yang kemungkinan Anda akan ditempatkan atau ditugaskan ke luar negeri. Yang tadi saya bilang, kenapa saya bisa direlokasi ke Malaysia? Karena saya ditugaskan ke Malaysia oleh perusahaan multinasional saya waktu itu, Nokia, waktu itu Siemens. Jadi waktu di Malaysia saya biasa aja ngobrol, kemudian kalau weekend jalan-jalan sama engineer-engineer mereka, mereka senang. Jadi maksudnya kita jangan cuman kerja doang, kita bersosialisasi buat teman. Dari pertemanan itu juga membantu kita supaya dipromosikan. Jadi waktu itu di Malaysia setelah beberapa kali meeting, akhirnya dipanggil sama country head saya. Country head saya itu kebetulan sedang ada diskusi dengan direktur operasionalnya DG. Dia bilang, itu Agus kenapa nggak diajakin ke sini? Akhirnya City Head-nya langsung ngomong ke saya, kamu ke sini aja lah, bantuin, lagi butuh orang. Nah, peluang-peluang seperti itu tuh nggak ada. Cuman kita ciptakan dengan cara inilah, jadi orang baik aja lah cukup. Jadi banyak teman, bersosialisasi, jangan cuman kerja doang, melakukan beberapa hal-hal kecil yang menurut orang bisa dilihat sebagai salah satu hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Nah itu ya, jadi dua ya, skillnya kalau yang zaman sekarang, upgrade skill dari learning dan sertifikasi yang ada banyak. Yang kedua, kalau dari Indonesia, benar-benar dari Indonesia, cari perusahaan yang multinasional. Contohnya Ericsson, Nokia, Unilever, kemudian kalau di bank juga bank yang internasional itu suatu ketika akan ada kesempatan untuk keluar negeri dan kita bisa dapat peluang untuk relokasi. Gitu. Semoga menjawab, Mas Ewijaya. Ya, makasih Pak Agus, salam kenal. Ya, Panggil ya. Ewin aja nggak apa-apa. Ewi, Saya ya. sebenarnya salah satu tim komite Pak Agus, cuma Ya, baru bisa join sekarang. Ini ya. memang bagus buat memancing pertanyaan buat teman-teman yang di Indo nih Pak Agus, karena kan mereka biasanya bingung mau mulai dari mana gitu, karena kan banyak referensi. Nah, praktikalitinya yang paling high impact itu apa sarannya dari yang sudah berada di luar itu mungkin bisa lebih enak tuh ditangkap teman-teman. Itu terima kasih. Ya. Jadi yang ketiga adalah teman. Jadi kalau misalnya saya temanan sama Mas Dito dan jangan malu. Jadi misalnya Mas Dito itu junior saya di kampus ya. Tetapi suatu saat Mas Dito mungkin menjadi bos saya, nggak masalah. Selama kan ini namanya rezeki itu kan nggak akan tertukar. Suatu saat saya jadi manajernya, suatu saat Mas Dito jadi manajernya, lumrah lah kerjaan seperti itu. Jangan kita kadang-kadang orang di Indonesia lah misalnya teman-teman saya itu bilang kalau udah posisi manajer, direktur dan sebagainya mau turun jadi manajer lagi kok gimana gitu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tujuan kita ya pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen dapat uang penghasilan yang lebih lah, kenapa tidak gitu. Toh gaji manajer di Indonesia lebih banyak daripada gaji direktur di luar negeri, lebih banyak daripada gaji di Indonesia. Dan ini open minded, be open minded. Jadi kebetulan saya punya istri yang mendukung ini dari awal. Ini lagi pacaran ini bukan, ini sudah menikah, ini di Filipina. Kami punya anak 3 juga saling mendukung, sekolah di sini. Jadi anak saya ini yang tadi saya bawa ke Malaysia itu ketika umur 1,5 tahun, yang tadi pakai baju nyamping khas Malaysia tadi. Ini yang lahir di Malaysia, ini harusnya lahir di Filipina, tapi ketika 6 bulan istri saya pulang dan melahirkan. Setelah umur 6 bulan balik lagi ke Filipina. Jadi mereka itu kecil sudah di luar negeri. Jadi yang kedua adalah masalah bahasa ya. Jadi saya pertanyaan berikutnya, coba kira-kira anak saya ini bahasa utamanya apa? Ayo, ada yang mau sharing? Inggris. Bahasa Inggris kayaknya, Pak. Siapa yang Jawa. jawab nih? Siapa yang tadi jawab tuh? Bahasa Jawa. Iki Bapaknya Jawa. Siapa sih Pak Jarot tuh? Pak Jarot tuh. Nggih. Jadi betul. Jadi selama di Malaysia, Filipina, bahasa utamanya mereka adalah bahasa Jawa, halus. Jadi kalau saya tunjukkan chat aja di sini pasti pada gumun.
Loh ini anak saya sekarang ini sekarang nih gede-gede ini botak nih karena sekolahnya di Taruna Nusantara. Waktu pandemi kami kan pulang ya, jadi sekolah di Indonesia semua ini. Yang laki-laki setelah Taruna Nusantara akhirnya sekarang di Toronto, Kanada. Ini diterima di universitas ini, 10 ini. Kemudian yang perempuan masih di Indonesia karena dia kebetulan dapat beasiswa di sekolah ini. Yang kecil ikut saya di Qatar sekarang. Nah, tetapi mereka itu walaupun sebagian besar hidupnya di luar negeri, bahasa utamanya adalah bahasa Jawa. Karena saya ngikutin saran pahlawan itulah, Jawalah Indonesiaku. Jadi ya saya ajarin bahasa Jawa untuk pertama kali. Bahasa kedua mereka bahasa Inggris. Nah, ketika pulang ke Indonesia, misi saya mereka harus bisa bahasa Indonesia. Kalau belum bisa bahasa Indonesia, belum boleh keluar negeri lagi. Akhirnya yang ini nih, sekolah di TN, bahasa Jawanya tambah jago, bahasa Indonesianya jago, akhirnya boleh ke luar negeri lagi ke Toronto. Nah ini insya Allah yang perempuan ini nomor 2 juga punya cita-cita yang sama. Adiknya ini walaupun di Qatar, tetapi masih ikut les bahasa Indonesia tiap hari Jumat Sabtu di rumah pakai bahasa Jawa gitu. Selain bahasa lain yang mereka pelajari masing-masing ya, waktu di Filipina ini international school-nya international school Turki. Jadi mereka belajar bahasa Turki dikit-dikit lah. Yang kecil ini sekarang belajar bahasa Arab. Katanya teler dia. Susah. Gitu. Tapi ya biar belajar dikit-dikit. Gitu tentang oh ya, jadi tentang pekerjaan. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan ya lakukan dengan sebaik mungkin. Walau kadang-kadang saya jadi individual kontributor seperti ini. Kadang-kadang saya punya tim. Ini tim saya ketika ketemu di Filipina. Ini ya di Filipina ya. Ini Filipina semua. Jadi Filipina itu sebagian besar itu wanita malahan kalau di timnya sini. Ini kalau dilihat ini ada laki-laki tapi agak belok juga ini kayaknya ya. Jadi seperti itu kalau di Filipina. Banyak perempuannya yang lebih berkarir di perusahaan-perusahaan besar. Counterpart saya yang di Globe itu juga direkturnya perempuan dan mereka baik-baik gitu. Maksudnya dibandingkan dengan orang Indonesia, kalau bekerja di Filipina itu kalau orang di ekspat-ekspat ditanyain gimana kerja di Filipina, it's like a heaven katanya. Gampang, negonya gampang, orangnya baik-baik, juga apa itu project juga dideliver dengan gampang gitu dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian tadi saya sambung dengan obrolan tentang Filipina ya, saya mau fokus ke Filipina. Silahkan kalau ada yang mau tanya, silahkan chat atau angkat tangan untuk menanyakan. Makanannya, karena saya Muslim, agak susah menemukan makanan yang boleh saya makan. Biasanya makan saya seperti ini nih, walaupun ada banyak, tetapi saya harus tanya-tanya apakah ini halal atau tidak, karena hampir semua makanan di Filipina, walaupun namanya ayam, itu gorengnya pakai lemak babi misalnya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau di kantor saya gimana? Ya saya bawa rantang, coba bawa makan itu dari rumah, gitu, nggak apa-apa gitu. Dan orang sana, orang Filipina itu, mereka sejak sekolah itu cuma mengenal satu agama. Jadi agamanya agama Kristen Katolik. Beda dengan di Indonesia, kalau kita dikenalkan kan ada 5 agama ya, 5 agama atau tambah ada beberapa agama yang lain yang kita pahami. Jadi kita dari kecil paham bahwa orang Hindu pergi ke pura, orang Buddha pergi kemana gitu ibadahnya, orang Islam ibadahnya kemana, orang Kristen Katolik ibadahnya kemana, mereka tahu. Saya ketika pertama kali ke Filipina, karena jarang orang Indonesia yang di situ, itu waktu saya sholat, ngambil wudhu sholat duhur, kemudian ngambil pojokan di kantor sambil meeting, itu ditanyain, lu ngapain ini mandi kok siang-siang? Lah ini bukan mandi, ini wudhu. Lu nggak kenal masa orang Indonesia Muslim sholat seperti itu? Oh enggak. Jadi di level manajer ke atas pun mereka itu pengetahuan tentang agama itu terbatas. Agama Islam itu mereka nggak banyak yang tahu. Mereka tahunya ya yang apa? Oh, katanya orang Islam boleh nikah 4 kali. Boleh.
Cuma kan masalahnya bisa apa enggak gitu kan. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan dasar banget lah. Nah, tetapi ketika kita sudah orang mereka sudah paham kita itu ternyata Muslim, kita itu nggak boleh makan makanan yang haram misalnya kayak babi, alkohol dan lain sebagainya. Mereka lebih toleran. Jadi ketika mereka sudah beberapa bulan ketemu saya, ketika mereka ada acara dinner atau lunch gitu, mereka pasti carikan makanan yang boleh saya makan. Oh, ini untuk Agus nih, yang ini khusus untuk Agus karena ini apa itu enggak ini bukan makanan apa yang ada babinya seperti itu. Nah, jadi dari sisi toleransi mereka itu lebih toleran dibandingkan dengan Indonesia. Kalau apa itu boleh saya share ya secara pribadi, apa namanya impresi saya seperti itu, gitu. Terus Boleh Pak, satu pertanyaan Pak. boleh Mohon maaf Pak Agus. Jadi ya silakan. memang menindaklanjuti tadi mengenai informasi Pak Agus tadi ya kehidupan di Filipina sebagai seorang Muslim gitu Pak ya. Ada satu Pak pertanyaan maksudnya kalau untuk keluarga, untuk anak-anak, atau untuk perempuan gitu gimana Pak ya kondisi di sana Pak ya? Aman nggak tuh Pak ya terutama di kota-kota besar. Bahkan karena gini kan kekhawatirannya kan adalah kalau misalnya kita pindah ke sana bareng keluarga gitu ya, terus kita bekerja, anak istri di rumah sendiri atau mereka ada kebutuhan untuk keluar rumah gitu ya. Aman nggak tuh Pak ya kira-kira di sana kalau dibandingkan dengan di Indonesia atau di negara lain Pak? Kalau di Filipina secara umum, Filipina itu kan terdiri dari beberapa pulau kecil-kecil ya. Kalian mungkin teman-teman tahu kalau di Filipina itu mungkin ada yang namanya Pulau Luzon, ada Pulau Mandaluyong, ada dan lain sebagainya. Jadi di daerah-daerah tertentu itu masih ada landlord atau mafia-mafia lokal gitu Mas Dito. Sementara kalau yang di kota-kota besar yang sudah modern, yang di Pulau Luzon seperti Manila, Mandaluyong, dan lain sebagainya itu sudah lebih modern. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya mereka juga bergaulnya kemudian hidup bersosialnya itu lebih terbuka, lebih aman even dibandingkan dengan ketika kita di Jakarta sebenarnya. Kalau melihat di kota-kota besar yang kemungkinan besar kita ya akan tinggal di situ. Kalau kita ngomong tentang pelosok pedalaman ya masih ada orang yang inilah masih orang-orang lokal yang masih jadi mafia-mafia lokal seperti itu. Nah, istri saya itu juga saya bebaskan untuk istri saya pakai hijab ya. Jadi kalau saya tadi share foto saya dengan keluarga. Foto saya dengan keluarga itu seperti ini. Oh, waktu itu masih kecil-kecil. Jadi waktu itu istri saya pakai hijab. Jadi dia pun kuliah MBA di salah satu universitas di Filipina itu ya pakai seperti ini bajunya juga nggak apa-apa gitu. Dan mereka Oh, hargai. sepertinya belum di-share Pak, mohon maaf Pak. Oh iya, Slide-nya. pantas kok ini. Saya. Nah, istri saya itu ya seperti ini waktu di kuliah. Anak saya ya sekolahnya di Fountain International School ini Turki, sekolah Turki. Jadi sekolah multinasional tetapi ada unsur agama Islamnya. Anak saya juga seperti ini. Waktu itu juga ngomong kalau ada party minta dress ya saya beliin dress seperti ini. Jadi lebih modern inilah lebih modern tetapi kayak di Jakarta aja untuk pergaulannya dan aman untuk. Jadi istri saya kalau kuliah kadang-kadang naik saya tunjukkan ini alat transportasinya ya. Nah, ini kadang-kadang istri saya naik tricycle seperti ini, kadang-kadang naik jeepney, itu juga nggak bebas-bebas aja nggak apa-apa, nggak ada bedanya dengan orang-orang lokal yang pakai baju biasa karena sebagian dari mereka juga Muslim, walaupun tidak banyak, mungkin sekitar 15-20% aja kalau di kota besar. Tapi kami tidak pernah melihat ada ini diskriminasi, tidak pernah dicibir itu nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Bahkan di open aja kadang-kadang mereka malah karena ketidaktahuan mereka menawarkan sesuatu yang tidak boleh misalnya, ini ada makanan enak-enak. Oh, Muslim ya kamu ya baru mereka paham nggak boleh makan ini. Tapi secara general mereka itu lebih ramah Mas dibandingkan dengan orang-orang Indonesia. Kalau secara pribadi saya boleh mengatakan seperti itu.
Nah, kalau bahasa sehari-hari pakai apa tuh Pak ya? Bahasa Oh, sehari-hari Inggris semua ya Pak ya? taklis, Inggris semua. Tapi karena Bahkan saya di warung-warung gitu juga bahasa Inggris semua Pak ya? Inggris. Oke. Walaupun saya bisa bahasa Tagalog sedikit-sedikit karena di pasar lah lebih enak bahasa Tagalog. Jadi bisa ngetrik ya. Jadi kalau kalau orang lokal itu wajah saya kan dikira orang Filipin. Sampai sekarang pun di Mhm. Qatar saya dikira orang Filipin. Nah, kalau orang Filipin sesama Filipin kadang-kadang kan dapat diskon gitu kan. Saya bilang, kadang-kadang saya setelah ngobrol panjang gitu, udah dikasih harga, diskon gitu, teman sendiri gitu kan. Baru ketahuan, Mhm. loh Indonesia. Oh, ya udah diskon ya diskon aja udah gitu. Nah gitu. Jadi saya kalau ngobrol Oke, dikit-dikit oke. bisa pakai bahasa Tagalog. Dan ini tuh supaya inilah lebih nyaman lah kita di sana. Jadi kalau misalnya cuman untuk ngasih direction taksi, nawar barang atau nunjuk-nunjuk barang di pasar itu saya bisalah pakai bahasa Tagalog mereka. Kemudian kalau dilihat dari transportnya ya, transportnya itu modanya lumayan banyak ini. Ini namanya jeepney. Ini kan bawaan ketika perang Amerika itu jeep kemudian dibuat transportasi. Ini bayarnya 10 koin koin apa itu? Koin peso gitu, 10 peso. Kira-kira 3.000 bayarnya. Itu panjang ini. Dari sini ke belakang itu panjang ini ininya. Nah, cara dia ngasih uang itu, nah ini kejujuran itu ada juga di sini, Mas. Jadi kalau misalnya saya duduknya di ujung pintu yang paling belakang, itu ngasih itu nggak ada kernetnya ya. Jadi ngasih uangnya itu ya estafet. Dan itu jujur-jujuran aja udah mau bayar juga nggak kelihatan, nggak mau bayar juga nggak kelihatan itu. Jadi diestafetkan ke depan gitu. Itu. Dan Oke. saya biasanya kalau kalau di rumah Jumatan naiknya ini nih, enak lah ini. Atau ke pasar gitu naik ini. Nah, taksi ada. Kalau taksi yang kuning ini taksi bandara, tapi kuningnya kayaknya kuning semua kalau taksi bandara. Yang putih seperti ini ditulis tangan ini. Nah, itu taksi yang umum di jalan-jalan ada, pakai argo. Nah, kalau kalau boleh tahu lagi Pak tentang Heeh, kehidupan di Filipina nih Pak, biaya iya, hidupnya gimana tuh Pak? Bapak kan tinggal kalau di Manilanya ya. iya. Ah, itu biaya hidupnya gimana Pak dibandingkan dengan Jakarta atau dibandingkan dengan Kuala Lumpur gitu ya atau di Qatar mungkin? Ya, iya, iya. Bandingannya jangan di Qatar lah. Oh Bandingannya ya, dengan oke. Malaysia dan Filipina. Kalau kerja di perusahaan yang sudah multinasional, ini sekalian cerita. Biasanya dikasih beberapa minggu untuk tinggal di hotel atau servis apartemen. Ini hotel saya ketika saya pertama kali join di tahun 2013. Kalau 2011 saya di Somerset Olympia di Makati. Kalau ini namanya Discovery Hotel dan Apartemen. Bentuknya seperti ini karena saya punya keluarga kan, kamarnya ada 2 gitu. Termasuk makan. Saya tinggal selama hampir 2 bulan di apartemen ini. Kemudian saya pindah ke apartemen ini. Ini tahun 2011 yang bawah ini. Ini namanya One Lafayette. Ini berhadapan dengan taman seperti ini. Jadi ini di ujung sini itu taman ini. Jadi anak-anak kalau sore karena anak-anak saya masih waktu itu masih kecil, masih umur 1-3 tahun, ya mereka kalau sore jalan-jalan ke taman ini di depan di seberang ini apa apartemen ini. Nah, waktu 2013 kami tinggalnya di sini di Edward Walk itu depannya lapangan golf langsung itu. Jadi saya memang nyarinya seperti itu supaya seger lah pagi-pagi buka lapangan golf gitu. Jadi mau golf pun jalan kaki gerbangnya udah nyampe gitu. Nah, yang paling mahal di mana-mana itu pasti housing. Selain schooling ya, tapi kalau kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya sekolah itu udah dijamin oleh apa perusahaan. Termasuk di Qatar ya Mas Dito, correct me if I'm wrong. Kalau di Qatar itu kayaknya standar bahwa yang di sini biasanya udah ada tunjangan sekolah ya Mas Dito ya. Ya betul, rata-rata sudah dikasih dari perusahaan udah ada school allowance-nya. Heeh. Nah, kalau di Malaysia sebenarnya nggak masalah karena Malaysia itu sekolah kalau sekolah sekolah apa sekolah government itu gratis. Bahasanya bisa milih ada bahasa yang Melayu, ada bahasa Cina, ada bahasa Tamil. Tetapi bahasa utamanya Inggris kalau di Malaysia. Yang menjadi masalah di Filipina karena
bukan sekolahannya, tetapi karena tadi itu mayoritas mereka adalah orang Kristen atau Katolik. Kalau saya Muslim, saya sekolahkan anak saya di situ, termasuk saya waktu saya ngambil MBA ya, itu selalu diawali dengan doa sesuai agama Katolik lah dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau Katolik, wah enak sekali itu sekolah di mana-mana di Filipina pasti lancar. Tetapi untuk agama yang lain mungkin akan menjadi sedikit masalah karena mereka akan diajarkan untuk beribadah sesuai dengan Katolik gitu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya disekolahkan ke sekolah internasional seperti yang di Qatar, yang notabene sudah dibiayai oleh perusahaan masing-masing, dan itu lebih dari cukup. Dan sekolah internasional itu ada level-levelnya, jadi ada yang murah, mahal, sedang, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita mau gimana ininya menyekolahkan anak. Itu yang untuk dua hal yang paling mahal, sekolah dan rumah. Kalau rumah ini berapa ya? Mungkin tidak semahal yang di Qatar. Qatar kan memang mahal ya ininya apartemennya. Tapi apartemen di Filipina itu sama dengan apartemen yang ada di Indonesia harganya, atau mungkin lebih murah sedikit. Sementara kalau di Malaysia, saya komparasi dengan Malaysia, waktu itu saya nyewa rumah. Karena saya sebenarnya kalau boleh memilih, saya tidak memilih rumah daripada apartemen karena lebih landed house, ada halamannya dan lain sebagainya. Tetapi masalahnya kalau di Filipina itu lokasinya agak jauh dari tempat saya bekerja. Biasanya kan di tengah-tengah kota ini yang banyak apartemen. Jadi kami memilih untuk tinggal di apartemen. Begitu juga waktu di Makati ini. Sementara di Malaysia kami tinggal di Taman Tun Dr. Ismail itu di Damansara itu rumah 3 kamar, ada carportnya, itu sewanya lebih murah daripada apartemen yang ada di Indonesia maupun di Filipina. Jadi ya tadi ya tanyakan ya kalau dari apartemen, kalau sekolahan pasti mahal kalau karena internasional. Kalau karena mau tidak mau, kalau agamanya bukan Kristen Katolik, kalau di Filipina akan susah menyekolahkan di sekolah umum. Kecuali memang agamanya Kristen Katolik, itu akan menjadi keuntungan lah, bisa disekolahkan di mana aja. Nah, kalau apartemennya mirip dengan harga di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia harga apartemennya 8 juta, 10 juta, samalah di sana juga akan mendapatkan fasilitas yang sama di Filipina. Di Malaysia, kalau teman-teman saya tinggal di apartemen, tetapi waktu itu saya milih tinggal di rumah karena lebih nyaman lah kalau rumah di saya. Harganya gimana? Harga rumah dan apartemen di Malaysia itu mirip-mirip. Jadi waktu itu saya cuman bayar 5 juta sebulan untuk kamar 3 kamar, dan itu sudah di kawasan elit. Kalau saya bilang, dulu awak duduk ke mana? Saya bilang duduk ke Taman Tun. Wah, kaya nih. Bukan kaya, itu ada sebagian area yang memang murah gitu. Waktu saya bilang saya cuma spend 1.300 ringgit aja. Duh, kok murah loh ya? Memang tergantung kita nyari-nyarinya juga gimana gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang makan, ya kan? Makan kan atau biaya hidup sehari-hari. Biaya hidup sehari-hari itu Malaysia dan Jakarta surprisingly Mas Dito lebih murah di Malaysia. Ini biaya hidup untuk makan. Oke. Di Filipina 11-12 lah dengan Jakarta. Berapa kita spend di Jakarta sama dengan berapa kita spend di Filipina. Jadi sama. Jadi kalau misalnya makanya tadi kalau misalnya kita dapat gaji katakanlah 10 juta di Jakarta, kemudian kita apply di Malaysia dan Filipina, dapat gajinya itu sekitar 20-30 juta, itu sudah cukup kalau kita sudah bisa biasa hidup di Jakarta. Dan kita tidak jadi lebih borju lagi ya ketika kita mendapatkan penghasilan yang lebih gitu. Itu. Jadi pindah keluar gajinya naik, tapi biaya hidupnya mungkin masih sama ya Pak ya? Iya, Dibandingkan dengan Jakarta ya. betul. Oke. Betul. Jadi kalau boleh istilahnya saya kerja setahun di luar negeri, waktu itu kan saya masih di Filipina, Malaysia, Qatar belum saya masukkan lah. Itu setara dengan 2-3 tahun saya kerja di Jakarta. Dan tidak ada macet kalau di Malaysia. Kalau Filipina ada macet, tetapi carilah tempat-tempat atau apartemen yang dekat dengan kantor. Triknya seperti itu. Gitu. Nah, mobil Oke. Mas Dito. Mobil gimana? Mobil
di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia untuk merek-merek tertentu ya. Jadi kalau kembali lagi ke kita pengennya merek apa? Kalau kita pengennya naiknya BMW, Mercedes, sementara di Indonesia naiknya Agya, Avanza gitu ya beda lah. Tetapi kalau kita misalnya, kalau saya dulu waktu pertama kali ke Malaysia kan, yang hidup murah-murah aja kita nabung yang banyak gitu ceritanya kan. Saya beli Proton. Proton itu second saya beli umurnya kira-kira 5 tahun baru pakai, itu paling harganya 30 juta, 40 juta. Dijual lagi ya paling depresiasi 5 jutaan lah waktu itu. Di Oh, Filipina. Nah, gimana? yes. Dilanjut dulu Pak, dilanjut dulu. Tadi sebenarnya saya mau nanya gini Pak, pertanyaan lanjutannya dari ini. Jadi kan tadi Nah, udah ngomongin tentang pendapatan sama apa namanya biaya hidup gitu Pak ya. Saya pengen tahu tuh Pak, kalau di sana ada pajaknya atau semacam itu nggak Pak ya? ada. Jadi pengen tahu jadi bersihnya itu kira-kira dapat berapa? Jadi setelah dipotong dengan biaya hidup, dipotong dengan pajak dan lain-lain, biar kira-kira nanti hasil akhirnya kira-kira dapatnya seberapa gitu Pak? Kalau tadi saya ngomongnya sebenarnya net to net ya. Jadi yang misalnya kita dapat net di Indonesia 10 juta, kalau di Malaysia, Filipina itu boleh berharap 2-3 kali lipat lah dari itu misalnya untuk posisi dan skill yang sama gitu. Jadinya ya saya komparasi walaupun regardless ya untuk pajaknya karena pajaknya itu berbeda-beda. Pajak Malaysia itu progresif. Kalau yang di Filipina sebenarnya progresif, tetapi kalau untuk gaji tertentu itu bisa sampai 32%. Itu tinggi juga itu, termasuk tinggi. Tetapi kan kita tidak ngomong 32% ya. 32. Tapi kan kita tidak ngomong bruto, karena kan tadi saya membandingkannya net to net kan, regardless berapapun pajaknya, yang penting kan kita dapatnya 2-3 kali lipat daripada di Indonesia net to net kan, gitu loh maksud saya. Kalau untuk value added tax gitu atau misalnya di restoran atau tempat lain itu ada pajak juga Pak atau cuma income tax saja Pak ya? Sama lah di Oh Indonesia sama ya. sama lah. Iya sama di Indonesia sama. Oke. Ini ada Yang yang angkat tangan ya siap. Pak Rudi ya. Monggo kalau mau bertanya atau memberikan feedback. Ya. Terima kasih. Salam kenal Pak Agus. Sepertinya Ya, kita dulu sama-sama di Simen gitu ya. Saya oke. juga dari. Nah, mau yang apa terkait pekerjaan? Kalau di sana itu umur tuh gimana ya? Maksudnya gini, kalau di Indonesia kan dibatasi sampai 55 pensiun, ya sudah itu bakal susah gitu ya. Kalau misalnya mau apply lagi di perusahaan yang baru. Nah, kalau di sana itu apa umur ada jadi concern juga gitu ya? Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi kalau umur sebenarnya debatable nih Pak Rudi, karena waktu saya di Indonesia, waktu itu kan ada peraturan tentang usia pensiun itu tahun 2019. 3 tahun setelah peraturan tersebut dibuat, setiap 3 tahun maka ada penambahan setahun. Jadi waktu itu saya pernah menanyakan, kalau saya pensiun, kalau saya meneruskan di perusahaan saya yang di Indonesia, yang tadi project untuk Excel tadi, pensiun saya berapa? Dibilang 60 tahun plus kemungkinan 3 tahun di-extend gitu. Jadi di Indonesia pun sebenarnya kemungkinannya saya akan pensiun usia 60-63 tahun. Di Qatar itu sama semua, 60 tahun dan itu boleh extendable juga. Nah, kalau di luar negeri biasanya orang akan membatasi sampai dengan umur 55. Jadi kalau 55 biasanya sudah tidak bisa mendaftar lagi. Kecuali kalau posisi-posisi consulting ya, konsultan itu boleh lah untuk di luar bahkan sampai umur 60 lebih itu masih boleh. Artinya gini, tergantung posisinya. Jadi kalau mestinya posisi yang akan kita lamar itu posisi engineer dan lain sebagainya, itu ya kemungkinan besar mereka akan mencari di usia 30-40-an. Kalau manajerial itu di sekitar umur 40 sampai 50. Nah, kalau misalnya untuk posisi konsultan atau sudah di atas manajer gitu, ada kemungkinan di atas 55 pun masih diterima. Gitu, Pak.
Oke, oke. Berarti tergantung posisi yang apa akan kita tuju gitu ya. Betul, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ya. Agus. Silakan lanjut. Jadi teks tadi ya untuk Mas Ewijaya tadi bilangnya apa? Gimana manggilnya? Ewi. Mas Ewin, ya. Ewin, ya Mas Ewin. Untuk teks di Malaysia itu lebih kecil. Dan ada yang menarik nih. Jadi kalau saya sekalian ya Malaysia nggak apa-apa ya membahas tentang Malaysia, nggak cuma Filipina. Jadi kalau waktu itu saya punya di setiap negara saya punya SIM lokal ya, tidak selalu SIM internasional. Jadi di Malaysia itu SIM itu dikonversi aja. Jadi bayarnya cuma sekitar Rp50.000 kalau saya konversikan. Di Filipina itu konversi juga, tetapi prosedurnya mirip-mirip di Indonesia. Jadi harus ke dokter dulu, cari surat sehat, bayar 50.000 lah mungkin rupiah. Kemudian SIM-nya konversinya itu mungkin sekitar 300.000. Tapi konversi, artinya cuma bawa SIM Indonesia dikonversikan seperti itu. Setirnya kiri kalau Filipina, kalau Malaysia, Indonesia setir kanan, Qatar setir kiri juga. Jadi kanan kiri saya udah biasalah. Cuman kadang-kadang waktu itu karena saya posisinya di Filipina, kadang pagi hari nyetir kanan, besoknya di Indonesia paginya nyetir kiri, besok di Indonesia nyetir kanan, besoknya lagi di Malaysia nyetir kanan lagi gitu. Kadang-kadang lupa. Pernah nerobos jalan salah beberapa kali, tapi untungnya nggak ketilang. Karena udah autopilot di kepala, oh ini jalannya sini gitu kan. Nah itu untuk urusan SIM. SIM yang paling mahal, nah itu tanya Mas Dito itu. Qatar ya Mas ya. Qatar itu Iya, 25 juta ya. SIM. 20, betul. Nggak sekitar segitu, betul. Ya. Saya baru dapat minggu lalu Mas Dito. Wah, Ternyata luar biasa, Pak. Selamat, Pak. ujiannya ujiannya cepat ternyata, teori cuman paling 5-10 menit, parking 3 menit, terus protes 3 menit. Cuma nunggunya yang lama kan, nunggu jatahnya itu yang lama. Ada yang bisa sebulan, ada yang 6 bulan gitu. Jadi Qatar memang tertib lah ini. Untuk teman-teman yang belum tahu, Qatar saya rasa udah pernah di-share ya. Ngelanggar lampu merah aja bayarnya 6.000 real ya. 6.000 real itu Betul. 25 juta ya. Iya, ya sekitar segitulah, 28 lebih lah. ya lebih gitu. Kalau di Filipina enggak, di Filipina bayar di tempat masih bisa. Saya pernah salah belok kan. Kalau di Filipina itu lebih tertib dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau lajur kiri harus untuk belok kiri, lajur lurus untuk lurus. Kan Indonesia kadang-kadang kita ngeblong kan, kiri lurus, tengah belok kiri gitu kan. Kadang-kadang masih seperti itu. Nah, kalau di Filipina udah tertib, bahkan ada di Subic itu area di mana tidak ada lampu lalu lintas, nggak ada traffic light, nggak ada bangjo. Jadi dia masih ngikutin aturan kalau di perempatan yang boleh jalan duluan adalah yang pertama stop. Jadi misalnya ada beberapa mobil, kemudian kita stop pertama, yang sebelah kiri kita stop nomor 2, berarti kita boleh maju duluan. Itu. Nah, kalau melanggar itu baru ketilang gitu. Tetapi tilangnya juga tidak mahal. Kalau di Filipina itu saya pernah melanggar lampu merah karena ada perlintasan orang itu, penyeberangan orang. Saya pikir orangnya udah nggak ada, tapi lampunya masih merah. Saya tabrak gitu kan. Saya jalan terus kena polisi. Bayarnya 500 peso waktu itu. 500 peso berapa ya? 150.000 apa ya? Rupiah. Kalau di Qatar ya wah, itu langsung bangkrut. 6.000 ya, 27 juta. Gitu. Ya beda-beda. Cuman Oke. mobil di Filipina juga murah. Apa ya, kalau di Filipina yang menarik itu apa kalau mobil? Mobil di Filipina ada beberapa merek yang nggak ada di Indonesia. Kayak mobil-mobil besar gitu ya, misalnya Ford Explorer, GMC itu nggak ada di Indonesia, beli di Filipina. Bisa nyoba. Terus motor besar-besar itu boleh lewat di jalan tol kalau di Filipina ya. Malaysia juga boleh. Jadi yang suka moge kayak saya juga kalau salah satunya yang saya tunjukin itu supaya saya tidak
terlalu bosen gitu, kadang-kadang saya juga sama teman-teman kan ini, jadi ngobrol-ngobrol teman-teman waktu di Filipina saya diving, waktu di Indonesia mogean. Wah, ini ada Mas moderator ini. Kalau di Qatar Iya. kalau di Qatar jalan-jalan di gurun seperti ini, wah ini ada teman-teman yang ngajakin ngobrol di holiday villa, makanannya juga berbeda-beda. Ternyata di Qatar juga makanannya beragam, ada panipuri India, ada seafood, ada pizza, ada makanan Afghanistan, ada nasi lemak juga gitu. Ya ternyata menarik, jadi kita nggak perlu menutup diri bahwa maksudnya kita harus open minded ya. Makanan kita kalau di Indonesia itu gudeg, bubur ayam, ya udah deh di luar negeri berubah sedikit, ternyata juga banyak yang bisa dinikmati. Gitu ya. Oke. Jadi Pak Agus sebenarnya timeline kita sebenarnya mungkin 5 menit sampai 5 menit lagi. Ini buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya, nah ini mumpung masih bisa, monggo ya disampaikan. Pak Agus ya, sementara mungkin Pak Agus kalau mau dilanjut dulu kalau misalnya masih ada materinya, monggo silakan sambil menunggu Ya, teman-teman. oke. Tadi saya masuk ke sekolah. Ya, sekolah itu sekolahnya mulainya bulan Januari kalau di Filipina. Jadi kalau pindah ke Filipina, tolong dilihat anak-anak yang disekolahkan di sini itu nanti akan berbeda karena kita mulainya kan bulan Juli ya. Kalau Qatar bulan Juli. Nah, ini kalau di Filipina itu bulan Januari mulainya. Jadi akan ada gap. Nah, supaya tidak ada ngulang kelas atau gimana, itu tolong diperhatikan kalau pindah ke Filipina. Terus mereka juga mengikuti standar K12. Jadi kayak kita juga 6 tahun, kemudian di sini 10 tahun, grade 10, kemudian baru senior high. Nah, ini sekolahnya pilihnya biasanya seperti ini. Jadi ini sekolah anak saya ini di Fountain International School. Ini tidak yang mahal karena walaupun dibiayai oleh kantor bisa saya sekolahkan ke international school yang mahal-mahal, saya milih yang tidak terlalu mahal karena saya mencoba menurut saya ini pendapat pribadi sih. Kalau disekolahkan yang terlalu mahal, maka mereka akan bergaul dengan orang-orang bojo. Jadi nanti kalau ada apa-apa selalu membandingkan dengan standar yang selalu tinggi. Nah, padahal saya kan orangnya biasa-biasa saja. Jadi saya bilang sekolah yang biasa-biasa saja supaya kita tahu bahwa teman-teman kita ada yang lumayan ini adalah lumayan tinggi standarnya, ada yang biasa begitu. Jadi kami walaupun plafonnya itu waktu di Filipina itu lumayan bisa ke sekolah manapun, kami memilih untuk mengirim ke sekolah yang di tengah-tengah, bukan yang mahal paling mahal. Nah, menarik lagi adalah di Filipina itu terkenal dengan topan. Jadi rata-rata topan di Filipina itu ada sekitar 20 topan. Topan itu seperti ini bentuknya. Jadi ini Filipina nih. Ini kan Kalimantan. Filipina ini seperti ini. Luzon itu di sini. Nah, biasanya topan itu datang dari sini. Itu. Angin hujan angin gede gitu. Mereka mengkategorikan menjadi signal 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini super topan, taipunnya ini yang nomor 2, nomor 3, nomor 2 dan 1. Kalau signal 1 dan mereka punya early warning system itu sudah cukup bagus. Jadi 2-3 hari sebelum, karena ini kan mereka memonitor dari satelit ya. Jadi pergerakan topan itu setiap hari akan kelihatan. Oh, ini sudah masuk ke sini, sudah masuk ke sini, sudah masuk ke sini, tahu. Jadi dua hari sebelum si topan ini menyentuh sini, walaupun topan ini bisa berbelok loh. Jadi misalnya dari sini kemudian belok ke kanan itu bisa seperti itu. Tetapi ada warningnya dulu. Mau kejadian apa enggak itu sudah diprediksikan. 2 hari ke depan akan ada topan level 1. Jadi level 1 dan level 2 itu sekolahan libur. Kalau level 1 itu hujan rintik-rintik biasalah, hujan kayak kita di Jakarta gitu. Hujan enggak deres lah. Ya, kalau kita ibaratkan tukang ojek pun masih bisa jalan lah kalau signal 1. Signal 2 itu udah hujan deres kalau di Jakarta. Nah, ini pun itu anak-anak sudah enggak sekolah. Jadi kalau signal 2 itu udah anak-anak udah enggak sekolah. Anak-anak elementary school, anak-anak SD dan TK udah enggak sekolah.
signal nomor 3 itu universitas dan tempat kerja libur, gitu. Walaupun ini kalau kita bayangkan seperti apa sih topan nomor 3 ini? Topan nomor 3 itu kayak angin hujan gede di Jakarta, udah gitu aja. Nggak ada apa-apa sebenarnya kalau di signal nomor 3 itu masa kayak hujan angin di Jakarta aja biasa gitu. Bahkan lebih parah di Jakarta, ada pohon rubuh lah, baliho rubuh lah. Kalau di sana, kalau ada signal 1, 2, 3 ini semua spanduk sudah digulung. Jadi mereka mendesain spanduknya itu yang bisa either digulung atau dilipat atau gimana. Jadi ketika 2 hari sebelum topan itu lewat, itu semua spanduk yang akan potensi menghadang angin itu sudah bersih. Jadi kita kalau jalan-jalan pakai mobil 1 hari sebelum topan datang, itu kan topannya belum lewat nih. Itu udah nggak ada lagi tuh spanduk apa-apa di jalan-jalan, udah bersih sama sekali itu. Itu bagusnya di sana. Nah, kalau topan nomor 4, nomor 5, selama saya tinggal di Filipina selama 7 tahun, itu belum pernah mengalami. Jadi mungkin kalau ini ya ada inilah pohon obat mabit, yang sini ada kemungkinan pohon tumbang atau itu tumbang. Tapi selama saya tinggal di Filipina 7 tahun, saya mengalami mati listrik 1 kali untuk beberapa hari, tetapi bahkan sistem pelistrikannya pun sudah bagus. Jadi kalau misalnya ada pembangkit listrik yang mati, itu tidak semua rumah jadi gelap, nggak kayak waktu di Jakarta kapan itu yang waktu habis COVID itu ya, itu kan gelap sampai beberapa jam. Kalau di sana, walaupun listrik mati, saluran untuk cadangan listrik yang untuk misalnya untuk penerangan, untuk satu colokan itu masih ada listriknya. Jadi untuk emergency, lampu emergency, untuk kipas angin dan lain sebagainya itu masih bisa dipakai. Jadi begitu cara mereka menangani bencana yang sudah mereka prediksikan kira-kira 20 kali topan setiap tahunnya. Dan maksudnya gini, jadi kalau misalnya tinggal di Filipina itu nggak ada yang perlu kita persiapkan sebenarnya. Jadi kalau kita bisa survive di Jakarta dengan seperti itu, di Filipina akan sangat gampang untuk bisa menyesuaikan diri. Gitu. Satu-satunya yang saya tidak bisa menyesuaikan diri adalah susah cari cabai di Filipina. Mereka tidak suka pedas. Nah, itu aja. Jadi saya kesulitan nyari cabai dan cabainya mahal Mas Dito dan teman-teman. Oke. Dibandingkan Qatar ya, itu lebih banyak cabai di Qatar daripada cabai di Filipina. Itu segini aja harganya mahal itu kalau di Filipina. Cabai, tapi yang lain-lain sama. Gitu. Ada potensi Pak ya buat bikin usaha di Filipina ya Pak ya? Lah nggak ada yang mau kok. Kalau potensi Oh gimana nggak ada, orang malah nggak ada yang mau ya? ya paling Iya, iya, yang iya. beli orang-orang Indonesia doang kan paling Oh, berapa gitu. iya, iya. Oke Tapi Pak, kalau dipakai gimana? materinya masih ada Pak atau masih mau dilanjut Ya, lagi Pak? saya pikir udah yang ini kecuali ada Oke. pertanyaan ya. Tadi kan saya udah share ini, kemudian share ini udah saya share makanan ini makanan Filipina dibandingkan dengan makanan di mana-mana sama aja lah kalau makanan. Kita mau masak sendiri juga bisa, mau jajan juga bisa. Biaya hidup juga sama aja kalau di Filipina, tergantung lifestyle kita ya. Transportasi banyak, kalau kita mau berbaur, kalau kita mau beli mobil, itu harganya mirip-mirip dengan Indonesia, bahkan kadang-kadang lebih murah, cuman setirnya setir kiri kalau Filipina. SIM gampang Oke. juga, jalan-jalan ke mana-mana lewat mengendarai ferry dan lain sebagainya, sangat-sangat aman. Saya menjelajah kemana-mana, lintas pulau dan lain sebagainya dengan keluarga kecil-kecil juga, kemalaman di jalan itu super aman Mas. Saya sholat di pinggir-pinggir jalan Oke. itu juga nggak apa-apa, paling juga diliatin orang tapi ya cuek aja, nggak apa-apa, nggak ada yang apa-apa gitu, nggak ada yang palak itu. Bahkan saya kalau dibandingkan Indonesia malah gawat di Indonesia, kadang kan kita di daerah yang terpencil itu banyak orang yang malak gitu kan, akamsi itu, sana nggak ada. Betul, Ya betul. biasa-biasa aja dan mereka lebih lebih sering menolong lah orangnya, nature orang ramah dan gampang menolong. Dan ini yang salah satu yang saya waktu ngomong dengan Pak Dubes pun waktu dia pertama kali, Pak Sinyo yang waktu ditugaskan ke sini, dia bilang, Pak, apa yang paling menarik waktu pertama kali Bapak ke sini, Pak? Orang ngantri ya Mas, itu orang ngantri LRT itu sampai mengular panjang seperti itu, nggak ada yang ribut sama sekali. Nah itu Pak,
saya juga pertama kali ke sini sama kesannya, dan ini salah satu yang menjadikan mereka beda. Ini juga sini antri ini, beda dengan orang di Indonesia. Dan mereka menghormati orang tua. Jadi kalau orang tua kayak gini ya, itu selain diutamakan juga dikasih diskon di mana-mana nih. Makan juga dikasih diskon 20%, 40% gitu. Jadi ada namanya Oke. senior gitu, kasih diskon gitu. Jadi kadang-kadang kalau nonton bawa bawa nenek kita gitu, wah bisa dapat diskon satu rumah gitu. Wow, luar biasa, Pak. Ya, gitu. Luar Oke. biasa. Jadi Yes. teman-teman gimana? Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada, kita tutup nih sesi kita untuk hari ini. Oke. Jadi gitu aja Pak Agus, saya mewakili dari teman-teman di APC ini berterima kasih banyak nih sama Pak Agus karena udah mau sharing sama kita, mau meluangkan waktunya sama kita. Tentu hari ini kita dapat informasi yang bagus banget gitu, gimana kehidupan di Filipina gitu Pak ya. Karena emang selama ini kan Ya. kalau kita mau kerja ke luar negeri itu pikirannya ya kalau nggak ke Europe, ke Middle East, ke US gitu ya. Ternyata di Filipina Iya. pun nggak perlu jauh-jauh, ada Iya. potensi income yang lebih besar, Ya. tapi apa namanya eh, kehidupan sehari-harinya justru nggak beda jauh dari Jakarta gitu Pak ya. Jadi Iya. Iya, benar. dan bisa pulang sering-sering pulang Pak ya, Nah, nggak ada iya. homesick kayak kita di Middle East gitu. Iya. Mau pulang susah. 4 jam. Kalau apa, pesawat kan 4 jam. Ada yang sering itu ada Garuda, Philippine Airlines. Kalau yang versi murah ada Cebu Pacific. Cebu Pacific itu kayak Air Asia-nya itu. Terbangnya Oke. setiap jam 8 malam dan jam 12 malam pagi sampai subuh di Indonesia. Jam 12 Oh. malam sampai di Indonesia, sampai di Filipina subuh. Dan Masuk nggak ada beda waktu ya Pak ya, waktunya sama ya, nggak ada. WIB ya. Enggak, beda sejam. Oh ini berarti Wita ya, Lebih Wita. dulu. Iya, betul, Wita. Wita, ya sama kayak Singapura berarti ya waktu Betul. ya. Yang aneh itu Malaysia. Malaysia Malaysia itu ya. secara geografis, secara kasat mata itu setengah jam di belakang Indonesia, tetapi Oh. secara jam itu di depan kita sejam. Jadi kalau pertama kali ke Malaysia kaget tuh, wih, ini jam 6 pagi sudah terang benderang seperti ini gitu. Oke. Enggak, Ya, ya. subuhnya jam 6 pagi malah. Sorry, balik. Oh, iya. Ya, itu Oke. dinamika jalan-jalan lah. Asik lah. Pengalaman di sana ya Pak ya. Ya. Oke, kalau gitu ya sekali lagi Pak ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas waktu luangnya dan kesempatannya hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut ini Pak, ngopi Pak. Jadi kebetulan Mas Ewin nih tadi yang bertanya tadi, Mas Ewin Meja ini juga home base-nya di Qatar juga Pak. Nanti mungkin bareng Mas Ewin, Mas Gilang kita bisa ngopi lah Pak nanti di weekend atau gimana nanti bisa kita luangkan nih ngopinya. Ini Sambil Oke. mancing di kornis, Pak. Nah, iya, Sambil duduk biasanya di ngopi di kornis mana? nanti kita nih. Kornis. Oh iya, dekat kantor saya. Ini ternyata gitu yang deh. ikut ada banyak ini ya, senior-senior saya juga nih. Wah, jadi mohon maaf kalau ada salah ngomong nih, ada Mas Reynold Utomo juga nih. Wah. Oh iya, Pak Reynold. Ya, terima kasih, Mas. Salam kenal. Banyak senior-seniornya. Ya ini kita kenal di ITB ya, Mas Reynold ya? Iya. Lama nggak ketemu nih. Iya. Di mana sekarang? Saya di UK, Mas, di London. Oh, di UK. Sip. Iya. Ini masih kusut, jadi saya tadi masih pagi Mas di sini. Gimana kabarnya, Iya Mas? nih. Alhamdulillah. Kita lama nggak ketemu, cuman ketemu di medsos aja ya nih ya. Kapan-kapan ini Iya, lama. Sekarang di gantian Qatar, nih. Mas? Sekarang di Qatar. Saya baru kabur dari Middle East, Mas, tahun 2019 awal. Nah, 2000. Ya, anak-anak udah gede. Kan kalau di Middle East tahu kan ya, kita nggak bisa permanent resident kan. Jadi anak tuh harus pulang atau dikirim. Rata-rata kalau teman-teman Middle East kan rata-rata anak kan kuliah tuh di Eropa, Amerika gitu atau kuliah di Indonesia gitu kan.
Iya, iya. Nah, kalau saya karena anak banyak, bingung kan, Hmm. daripada satu-satu dikirim, udah mendingan bedol desa. Oh gitu. Kenal Mas ini, Mas Ruli Ahdiat, Ruli kan sekarang di ini, di Dubai. Dubai. Nah, Ya, balik lagi kan ke Dubai. iya, beliau Kalau senior saya. teman-teman di Saudi yang dari STT itu ada itu juga, ada Jafar kan, masih kenal Iya, kan? Jafar. Iya, Jafar Jafar sama Tranggono, istrinya. Estis. Mm-mm. Iya, sekarang masih di Saudi, Mas. Iya, iya, siap, siap, siap. Nanti saya ke Iya. situ, ke Saudi lah. UK anak saya di Kanada Mas, jadinya ini ya. Ya itu tadi kalau udah tadi buat teman-teman yang kalau misalnya kerja di luar negeri, jadi kalau sekalinya CV-nya udah keluar gitu, nanti kemungkinan untuk bisa mendapatkan peluang di luar semakin besar gitu. Jadi Iya. kemarin Ya di ini Indonesia. buat teman-teman juga nih, ini benar nih ya kata Mas ini. Jadi di LinkedIn itu kita bikin personal branding ya. Nah, kalau teman-teman juga kalau bisa, jadi kalau di LinkedIn itu coba hunting recruiter. Jadi coba bikin koneksi dengan recruiter itu penting banget. Jadi bukan cuman dari sisi personal yang kerja di perusahaan itu, tapi recruiternya yang kita hunting gitu. Mas ya, Nah, betul ya? betul. Itu sih yang. Dan Gimana banyak kabarnya banyak Mas Agus? ya alhamdulillah gini-gini aja lah kalau saya lah. Anak-anak saya juga udah mulai besar, cuman anak-anak mencari jalannya masing-masing. Jadi tadi anak Iya, saya iya. yang pertama di Kanada malah Mas Rinold. Jadinya Oh, iya, iya. Nanti Mas jadi kalau mampir-mampir ke sini, kasih tahu ya, kabar-kabarin kita siap, ngopi-ngopi. siap, siap, Iya. siap. Ya, ya Salam kalau kenal juga Mas buat semuanya ya. transit di Qatar juga jangan lupa ngasih tahu. Oh, siap lah. Ya, Banyak siap. yang menyambut kalau di Qatar, Pak Reno. Oh, Hmm, iya. ya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Kita kopi darat. Iya, Oke, iya. ya keren memang ini grupnya Mas Dito. Oke. Ya udah, oke teman-teman, ini nanti kalau mungkin tadi ada yang telat atau gimana, nanti nggak usah khawatir, insya Allah nanti kita upload juga di YouTube sih. Atau kalau mau di-share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan, nanti kita share link YouTube-nya. Gitu ya teman-teman semua, terima kasih banyak Siap, semuanya sukses sudah selalu, mau sehat berbagi selalu. di sini. Sama-sama Pak Agus, sukses selalu semuanya, teman-teman semua yang udah join, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita jumpa lagi di sesi yang lain ya, yang insya Allah juga semuanya bermanfaat lah buat kita semua, insya Allah ya, teman-teman. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak Pak Agus. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih Terima semua. kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama. Assalamualaikum.